Bab 6403, tanpa ampun. Dev tetap tanpa ekspresi, menyarungkan pedangnya, dan sosoknya kembali kabur. Menggunakan kekuatan ruang, dia langsung berteleportasi ke poster depan berikutnya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Satu demi satu poster depan jatuh. Dev bagaikan malaikat maut yang berkeliaran dalam kegelapan wilayah barat, melintasi gurun Gobi yang luas. Gerakan mereka sangat lincah, dan serangan mereka mematikan. Setiap tebasan pedang dilakukan dengan ringkas dan tepat, diarahkan langsung ke titik-titik vital, tanpa menyia-nyiakan sedikitpun kekuatan spiritual dan tanpa memperlihatkan jejak aura sedikitpun. Dengan kemampuan siluman dan kekuatan spasial yang tak tertandingi, mereka berhasil menghindari semua batasan dan patroli. Seberapa ketat pun pertahanan poster depan itu, atau seberapa kuat pun kultivasi komandannya, semuanya tak berdaya melawan cahaya pedang kacau Dev. Tidak peduli berapa banyak kultivator alam abadi sejati tingkat 4 atau 5 yang ada, mereka tidak dapat menahan kekuatan penghancur dari kekuatan fundamental yang melampaui alam. Waktu berlalu dengan lambat, dan dalam waktu kurang dari yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, kedua belas pos terdepan yang mengelilingi gunung berapi telah hancur. Garnisun Protoss yang berjumlah 1.200 orang, bersenjata lengkap dan dijaga ketat, lenyap tanpa jejak, semuanya binasa tanpa suara. Sosok Dev perlahan muncul kembali, mendarat di depan pasukan sekutu. Jubahnya rapi dan tanpa noda, dan seluruh tubuhnya tetap bersih dan rapi, tanpa setitik debu pun di ujung pakaiannya, maupun setetes darah pun di atasnya. Seolah-olah pembantaian 1.000 orang barusan hanyalah masalah sepele yang tidak membutuhkan usaha apapun. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan 12 token emas yang diukir dengan rune khusus para dewa dari cincin penyimpanannya, lalu dengan santai melemparkannya ke Lin Yuan yang berada di depannya. 12 pos penjaga dibatasi oleh token inti, yang mengendalikan semua susunan pertahanan cahaya suci terluar. Dengan token di tangan, lapisan terluar penjara api merah akan secara otomatis mengenali kita dan tidak akan menyerang kita, memungkinkan kita untuk mendekati gerbang utama penjara tanpa halangan. Lin Yuan tanpa sadar mengulurkan tangan dan menangkap token emas yang berat itu. Token itu terasa dingin saat disentuh, dan masih memancarkan aura cahaya suci ilahi yang kaya. Dia menatap 12 token di tangannya, lalu teringat akan catatan mengerikan tentang pembunuhan 1.000 orang hanya dalam waktu satu batang dupa. Tangannya sedikit gemetar, gelombang besar melanda hatinya, dan wajahnya dipenuhi ketersenjingan, tidak mampu menenangkan diri untuk waktu yang lama. 1.200 kultivator ras dewa biasa, 12 pos terdepan yang dijaga ketat, lapisan pembatasan, dan beberapa lapisan pertahanan. Di tangan Dev, benda itu bahkan tidak bisa bertahan selama waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar sebelum benar-benar lenyap, tanpa suara atau jejak, tanpa meninggalkan bahaya tersembunyi. Ini bukan lagi kekalahan telak akibat perbedaan tingkatan, melainkan serangan pengurangan dimensi yang komprehensif dalam hal kekuatan primal, kemampuan supranatural, dan kesadaran tempur. Tatapan tetua King Xuan tertuju pada Dev, kekaguman dan ketakutannya semakin kuat. Dia berbicara perlahan, nadanya penuh kekaguman. Kekuatan sesama Taois Dev memang pantas dimilikinya dan dia telah menyembunyikan kemampuan sebenarnya. Dengan kekuatan teknik rahasia spasial yang meningkatkan kekacauan, kemampuan pembunuhan, penyerbuan, dan pembersihan area telah mencapai tingkat yang luar biasa. Tidak heran mereka mampu berulang kali menimbulkan kerusakan besar pada para dewa dan menghancurkan musuh-musuh yang kuat. Tetua King Xuan terkejut. Dev mengangguk sedikit, tanpa pamer, pandangannya tertuju pada pegunungan api yang megah dan berwarna merah tua di kejauhan, nadanya dingin. Semua rintangan eksternal telah disingkirkan, dan jalan di depan sudah terbuka. Pertumpahan darah yang sesungguhnya dan musuh yang benar-benar tangguh masih terperangkap di penjara api merah. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Begitu selesai berbicara, dia memimpin dan berjalan dengan mantap menuju kaki gunung api yang mem-scorching. Ribuan tentara sekutu mengikuti dari dekat, langkah mereka mantap dan niat membunuh mereka terasa nyata, saat mereka melangkah ke jurang maut yang diselimuti kobaran api ini. Gerbang penjara api merah, yang diselimuti darah, perlahan terbuka. Semakin dekat Anda ke gunung berapi, semakin menakutkan suhu di sekitarnya. Batu-batu vulkanik di bawah kakiku sangat panas, dan aku bisa merasakan panas yang menusuk tulang bahkan melalui sepatu bot tempurku yang tebal. Jika seorang kultivator biasa berlama-lama bahkan sesaat pun, telapak kakinya akan hangus dan pecah-pecah karena panas yang sangat menyengat. Udara dipenuhi bau belerang dan bau menyengat dari lava yang terbakar. Panas yang menyengat menerpa wajah, membuat kulit terasa terbakar dan mulut kering. Para prajurit lembah bebas mengalirkan energi spiritual mereka, memadatkan lapisan tipis perisai energi spiritual pada tubuh mereka untuk mengisolasi mereka dari suhu tinggi dan api di luar serta menahan erosi akibat panas. Meskipun begitu, melakukan perjalanan dalam waktu lama di negeri yang berapi-api ini tetap saja sangat melelahkan. Banyak biksu yang berkeringat dingin di dahi mereka dan bernapas dengan cepat. Sebaliknya, para anggota klan roh jauh lebih tenang. Kekuatan spiritual tipe kayu secara alami bersifat tahan lama dan memiliki daya tahan yang panjang. Meskipun secara alami diimbangi oleh atribut api, tetua King Xuan telah lama mempersiapkan diri. Saat melakukan perjalanan, ia diam-diam membentuk segel tangan, dan kekuatan luas dan mendalam dari semua roh perlahan menyebar. Perisai pelindung cahaya spiritual berwarna hijau kebiruan yang sangat besar menyelimuti seluruh pasukan sekutu. Lampu ini fleksibel sekaligus kokoh, mengisolasi dunia luar dari panas terik dan arus udara yang menyengat.
Hal itu sangat mengurangi konsumsi energi spiritual setiap orang dan secara konsisten melindungi semua orang. Kelompok itu melanjutkan perjalanan dengan mantap dan segera tiba di kaki gunung berapi, di mana gerbang utama penjara api merah muncul di hadapan mereka. Itu adalah pintu batu besi hitam raksasa, setinggi 10 kaki, dan seluruh badannya berwarna hitam pekat. Terbuat dari campuran besi dingin luar angkasa dan besi olahan vulkanik, pedang ini sangat keras, tahan terhadap suhu tinggi, sihir, dan tebasan. Panel pintu itu dihiasi ukiran padat berupa rune segel ilahi kuno yang tak terhitung jumlahnya, dengan cahaya kemasan samar yang memancar, menekan energi jahat. Ia memancarkan aura ilahi yang kuno dan mendominasi. Tepat di depan gerbang batu, dua baris prajurit ilahi berdiri dalam formasi rapi, 20 di setiap sisi, sehingga totalnya 40 orang. Mereka semua mengenakan baju zirah emas yang berat, memegang pedang besar cahaya suci, memancarkan aura yang mengerikan, dan tingkat kultivasi mereka setidaknya berada di peringkat kelima alam abadi sejati. Berdiri tegak dan lurus, dengan mata dingin dan haus darah, dikelilingi cahaya suci dan memancarkan aura yang mengancam, dia adalah seorang penjaga gerbang elit yang dipilih dengan cermat oleh para dewa. Di belakang ke-40 kultivator itu, sebuah layar cahaya emas raksasa, yang membentang di seluruh jalur pegunungan, melayang tinggi di udara. Rune-rune halus yang tak terhitung jumlahnya mengalir dengan cepat di layar cahaya, lapis demi lapis, saling menjalin membentuk penghalang pertahanan yang tak dapat ditembus. Ini adalah penghalang terakhir dan pamungkas yang mengelilingi penjara api merah, yang memiliki kekuatan pertahanan luar biasa, dirancang khusus untuk menahan serangan skala besar dari musuh eksternal. Begitu Dev dan kelompoknya melangkah masuk ke area terlarang, 40 penjaga gerbang ras dewa di depan langsung siaga. Tubuhnya langsung memancarkan cahaya suci. Dia menggenggam senjatanya erat-erat dan mendekat selangkah demi selangkah. Sebuah teguran dingin dan tegas tiba-tiba terdengar, menggema di seluruh celah gunung. Berhenti. Ini adalah tanah suci aliansi ilahi, penjara api merah. Personel yang tidak berwenang dilarang keras mendekat. Siapapun yang menerobos masuk ke area terlarang penjara surgawi dan mengabaikan keagungan para dewa akan dibunuh tanpa ampun. Saat peringatan yang mengerikan itu terlontar, 40 kultivator ilahi secara bersamaan mengangkat pedang berat mereka. Cahaya suci kemasan yang menyilaukan mengalir dan berkumpul di sepanjang bilah pedang, dan aura pembunuh yang ganas mengunci semua orang yang mendekat, menandakan akan segera pecahnya pertempuran besar. Suasana seketika menjadi sangat tegang. Bab 6404, satu pedang saja tidak cukup bagiku untuk membantai. Dev tetap acuh tak acuh, mengabaikan intimidasi dari kelompok kultivator dewa itu, dan diam-diam mengangkat tangannya, perlahan menarik pedang pembunuh naga dari punggungnya. Saat pedang hitam pekat itu dihunus, kekuatan ungu yang dahsyat dan pekat dan kacau meletus, menyapu sekitarnya seperti tsunami. Api yang kacau balau, seperti nyala api yang mengamuk, membakar lapis demi lapis di sekitar pedang, cahaya ungu yang dipancarkannya membumbung tinggi ke langit. Kekuatan primal yang luar biasa dan tak tertandingi itu seketika menekan cahaya suci keemasan yang memenuhi seluruh arena. Tidak ada kata-kata yang berlebihan, tidak ada konfrontasi sebelum pertempuran. Dev mengangkat lengannya tinggi-tinggi lalu mengayunkan pergelangan tangannya ke bawah dengan kuat. Dengan satu tebasan pedang, angin dan awan berubah. Kekuatan ungu yang kacau, yang terkondensasi hingga ekstrim, menyatu menjadi bilah cahaya raksasa sepanjang ratusan kaki, merobek udara yang mem-scorching. Dengan kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan segalanya, ia menyapu ke-40 penjaga gerbang dan penghalang cahaya keemasan di depannya. Kemanapun bilah cahaya itu lewat, arus udara panas di sekitarnya langsung terkoyak dan terpelintir. Tanah vulkanik yang keras terbelah oleh energi pedang yang tajam, menciptakan jurang sedalam beberapa meter dan membentang ratusan meter, dengan bebatuan dan lava beterbangan kemana-mana. Kekuatan cahaya suci yang diandalkan para dewa rapuh seperti kertas di hadapan kekacauan purba. Saat menyentuhmu, ia langsung dilahap, dicabik-cabik, dan larut dalam hiruk-pikuk, tak mampu melawan bahkan untuk sesaat pun. Ke-40 prajurit elit ras ilahi peringkat kelima itu bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan pertahanan magis mereka, baju besi mereka untuk melindungi diri, atau untuk mengeluarkan teriakan terakhir mereka. Tubuhnya langsung terpotong dan hancur berkeping-keping oleh pedang cahaya yang kacau itu. Darah kemasan itu menguap seketika, dan tubuhnya berubah menjadi bintik-bintik cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya, yang lenyap tertiup angin. Dalam sekejap, seluruh pasukan musnah, tanpa meninggalkan jejak jasad mereka. Pemusnahan 40 pembela itu tercapai dalam sekejap mata. Pedang cahaya ungu sepanjang 100 kaki itu melanjutkan lintasannya dengan momentum yang tak berkurang, membawa daya penghancur saat menghantam penghalang cahaya emas tebal sebagai pertahanan ledakan. Suara gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba meletus, menyebabkan seluruh gunung api sedikit bergetar, dan angin kencang menerjang celah gunung tersebut. Tirai cahaya kemasan itu bergetar dan berguncang hebat, dan rune di permukaannya berkedip, meredup, dan hancur dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Retakan-retakan rapat yang menyerupai jaring laba-laba itu seketika menutupi seluruh layar cahaya. Benteng pertahanan berupa batasan-batasan kuno runtuh selangkah demi selangkah di bawah erosi yang dahsyat dan kekuatan penghancur kekacauan. Dalam waktu kurang dari 3 tarikan napas, disertai suara dentuman yang memekakkan telinga, layar pelindung cahaya yang sangat kokoh itu meledak. Banyak sekali pecahan rune emas yang berserakan dan menghilang di udara. Penghalang terluar terakhir telah hancur total. Gerbang batu hitam yang besar dan berat itu terlihat jelas oleh semua orang tanpa disembunyikan sedikitpun.
Dev melangkah maju, berjalan selangkah demi selangkah menuju gerbang batu setinggi 10 zang, dan perlahan meletakkan telapak tangannya di atas panel pintu yang dingin dan keras. Di telapak tangannya, api ungu samar yang kacau perlahan muncul dan berdenyut. Kekuatan api yang mendominasi dan menakutkan menyebar dan meresap dengan cepat di sepanjang rune penyegelan pada panel pintu. Rune penyegel yang telah diukir para dewa selama ribuan tahun meleleh, retak, dan menghilang lapis demi lapis di bawah panas yang menyengat dari api yang kacau. Kekuatan penyegelan yang mendominasi itu secara bertahap terkikis. Suara dentuman rune yang pecah terus terdengar memekakkan telinga. Pintu batu yang berat itu perlahan terbuka ke dalam, disertai dengan dengungan mekanis yang tumpul. Di balik gerbang batu itu terbentang terowongan gunung yang dalam dan panjang. Batu-batu fluorit bercahaya yang tak terhitung jumlahnya tertanam di dinding batu di kedua sisi terowongan, memancarkan cahaya putih lembut yang menerangi terowongan yang panjang dan berkelok-kelok itu. Terowongan itu dalam dan gelap, dan angin dingin bercampur dengan panas terik lava menerpa kami. Akhir itu dalam dan tak terduga, samar-samar memancarkan suasana dingin dan mematikan yang khas dari sebuah sangkar. Masuki kota dengan seluruh pasukan, maju lapis demi lapis, dan siapkan jebakan dengan hati-hati. Dev memberikan peringatan dingin, lalu, sambil memegang pedang pembunuh naga, memimpin masuk ke dalam terowongan yang dalam, langkahnya mantap dan tak goyah. Lin Yuan dan tetua King Xuan mengikuti dari dekat, dan ribuan tentara melangkah masuk satu demi satu, barisan mereka rapi dan penjagaan mereka ketat. Perlahan-lahan air itu mengalir ke penjara api merah. Alam neraka ini, yang telah menindas kultivator pemberontak yang tak terhitung jumlahnya, ditakdirkan untuk sepenuhnya ditulis ulang oleh darah dan amarah hari ini. Terowongan itu berkelok-kelok dan rumit, serta gelap dan mencekam di sepanjang jalan. Dinding batu di kedua sisinya dingin dan keras, dengan udara panas yang merembes keluar dari celah-celah dinding dari waktu ke waktu, bercampur dengan bau busuk dan berdarah yang khas dari penjara, membuat orang merasa tertekan dan tidak nyaman. Kelompok itu bergerak maju dengan mantap, tetap waspada terhadap lingkungan sekitar dan berjaga-jaga terhadap penyergapan dan jebakan yang disembunyikan oleh para dewa. Setelah berjalan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, melewati berbagai jalan setapak yang berkelok-kelok, pemandangan di depan tiba-tiba terbuka. Sebuah gerbang batu raksasa yang jauh lebih besar dan berat berdiri di hadapan mereka, ini adalah penghalang masuk ke tingkat pertama penjara api merah. Gerbang batu ini bahkan lebih megah dan mengesankan daripada gerbang utama di luar. Gerbang ini seluruhnya terbuat dari besi hitam vulkanik yang dicampur dengan batu suci penyegel, sehingga menggandakan kekuatan pertahanannya. Panel pintu itu diukir dengan rune pengikat kuno yang padat, cahaya kemasannya berkedip redup, memancarkan kekuatan penekan yang berat. Sekadar berdiri di sini saja sudah memberikan perasaan tercekik dan tertindas. Tepat di depan gerbang batu itu, sesosok tinggi dan gagah berdiri dengan bangga, menghalangi jalan. Kultivator ilahi ini mengenakan satu set lengkap baju zirah emas berat yang halus, pola pada baju zirah itu rumit dan tepinya tajam. Dia memegang palu perang lava raksasa, lebih tinggi dari manusia, permukaannya dipenuhi duri bergerigi, diselimuti api, berat dan mendominasi. Aura yang dimilikinya sangat kuat dan mendalam, dan tingkat kultivasinya terkunci dengan kokoh di peringkat ke-6 alam abadi sejati. Otot-ototnya menonjol, matanya tajam, dan dia memancarkan aura kekejaman yang ditempa oleh medan perang. Di belakangnya, 300 penjaga ilahi tingkat pertama sudah berbaris dan menunggu, tersusun berlapis-lapis, senjata terhunus, cahaya suci mengalir. Ekspresinya dingin dan haus darah, dan dia sudah siap untuk pertempuran berdarah. Melihat Dev dan kelompoknya menerobos penghalang luar dan memasuki jantung penjara, mata komandan ras dewa tingkat 6 itu melebar karena marah. Dia menggenggam palu perang raksasa itu erat-erat, meraung dengan ganas, dan gelombang suara bergema di seluruh terowongan. Dev, kau telah menentang langit, memimpin para pemberontak untuk menghancurkan penjara batu hitam dan membantai para prajurit ras ilahi, melakukan kejahatan keji. Sekarang, alih-alih bertobat, kau berani menyerbu penjara api merah sendirian dan menantang keagungan aliansi ilahi. Hari ini, dengan aku di sini menjaga tingkat pertama, aku pasti akan mencabik-cabikmu, mencabut jiwamu dan memurnikan rohmu, dan mempersembahkan kepalamu sebagai korban kepada para dewa untuk membalaskan dendam kerabat yang gugur di neraka batu hitam. Hari ini adalah hari kematianmu. Raungan dahsyat menggema di seluruh negeri, dipenuhi dengan niat membunuh. Tatapan Dev acuh tak acuh, sama sekali mengabaikan teriakan marah pihak lain. Dia menoleh ke arah Lin Yuan dan tetua King Xuan di sampingnya dan dengan tenang memberikan tugas. Aku bisa mengatasi ke-300 penjaga di lantai pertama, ditambah komandan peringkat 6 ini, semuanya sendirian. Anda akan memimpin pasukan lembah bebas dan Eldar untuk segera menyerbu area penjara dan memprioritaskan penyelamatan para tahanan yang terjebak. Jangan berlama-lama di sini dan menunda penyelamatan. Dev memberikan perintah tersebut. Apakah ini akan berhasil? Tanya Lin Yuan. Dev sedikit mengangkat alisnya, nada suaranya mengandung sedikit ketidakpedulian dan penghinaan. 300 kultivator di bawah peringkat ke-6 alam abadi sejati hanyalah gerombolan. Kekuatan gabungan mereka terbatas dan mereka tidak dapat melukaiku sedikitpun. Lawan seperti itu tidak cukup bagiku untuk dibunuh hanya dengan satu tebasan pedang. Lin Yuan menatap ekspresi Dev yang tenang dan terkendali, lalu teringat akan kekuatan tempur mengerikan dari 12 pos terdepan yang seketika membunuh 1000 orang. Dia tahu bahwa kekuatan tempur Dev telah lama melampaui standar bagi mereka yang berada di level yang sama, dan bahwa serangan gabungan dari kultivator biasa akan sia-sia melawannya.
Seorang kultivator alam abadi sejati tingkat 2 bahkan tidak menganggap ratusan kultivator di bawah alam abadi sejati tingkat 6 sebagai ancaman. Di seluruh surga ke-16, siapa yang berani bertindak seperti ini? Bab 6405 Kekerasan tidak berguna. Seluruh pasukan, dengarkan perintahku. Lewati garis depan dan serbu tingkat pertama penjara dengan kecepatan penuh. Hancurkan belenggu dan selamatkan para kultivator dari semua ras yang terjebak. Lin Yuan dengan tegas mengangkat tangannya dan memberi perintah. Para prajurit lembah bebas dan pasukan elit Eldar segera menyesuaikan formasi mereka, melewati medan perang utama dan menyerbu dengan cepat menuju lorong-lorong di kedua sisi gerbang batu. Mereka bergegas ke area penjara untuk melakukan penyelamatan. Melihat hal ini, 300 penjaga ilahi di belakang segera mencoba berpencar dan menghalangi mereka. Komandan peringkat ke-6 itu sangat marah. Dia meraung dan mengangkat palu perang lava raksasa tinggi-tinggi dengan kedua tangannya, tubuhnya memancarkan cahaya suci. Suatu kekuatan dahsyat muncul, dan kekuatan itu melangkah maju untuk mencegat pasukan penyelamat. Jangan berpikir untuk menyelamatkan mereka. Bunuh Dev dulu, lalu bantai para pemberontak. Saat dia melangkah keluar, sosok Dev melesat, menggunakan kilatan spasial untuk menempuh jarak 100 mil dalam satu langkah, langsung melintasi puluhan kaki dan muncul tepat di depan komandan peringkat ke-6. Ia bergerak begitu cepat sehingga tidak meninggalkan bayangan. Cahaya ungu dari pedang pembunuh naga memancar, diliputi kobaran api kacau yang mengamuk, bilahnya tajam dan menusuk. Mengabaikan baju zirah tebal lawannya, dia menembus celah-celah di baju zirah itu dengan ketepatan yang tak tertandingi, menyerang titik vital di dada. Cih! Suara melengking dari pisau tajam yang menusuk daging tiba-tiba terdengar. Pupil mata komandan ras dewa peringkat ke-6 itu tiba-tiba menyempit, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan putus asa. Baju zirah beratnya memberikan perlindungan yang tak tertandingi, dan kekuatannya yang luar biasa memungkinkannya untuk menghancurkan lawan-lawan dengan level yang sama dalam pertarungan jarak dekat. Fisik dan baju zirah berharganya rapuh seperti kertas di hadapan Dev. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melakukan satu gerakan pun dengan benar, sebelum dia sempat mengayunkan palu perangnya, sebuah pedang menusuk organ vitalnya. Kekuatan hidup lenyap dengan cepat, dan sumber cahaya suci langsung dilahap dan hancur oleh api yang kacau. Tubuhnya yang kekar membeku di tempat, tidak mampu menerima kekalahannya dalam satu gerakan dan kematiannya yang seketika hingga saat-saat terakhir. Dev mengangkat tangannya dan menghunus pedang pembunuh naga. Darah emas menetes perlahan dari bilah pedang, mendarat di tanah yang panas dan menguap seketika. Membunuh. Kata itu diucapkan dengan lembut, namun sangat dingin. Dev melompat ke barisan 300 prajurit ilahi, menyerbu sendirian ke dalam formasi mereka. Sinar pedang berwarna ungu saling bersilangan, berkedip dan meledak terus-menerus di dalam terowongan yang remang-remang. Pedang panjang, yang diresapi dengan kekuatan kekacauan, membawa penindasan primal yang tak terpecahkan dengan setiap tebasan, tusukan, dan sapuan. Pedang suci, mantra pertahanan, dan perisai suci para kultivator ilahi semuanya hancur dan remuk di hadapan cahaya pedang ungu, terbukti sama sekali tidak efektif. Pedang tajam itu merenggut satu nyawa demi satu nyawa. Darah keemasan berceceran liar, mewarnai tanah dingin menjadi merah dan berkumpul menjadi aliran-aliran darah kecil. Jeritan, tangisan kesakitan, suara senjata yang hancur, dan ledakan sihir saling berjalin dan bergema di seluruh tingkat pertama lorong tersebut. 300 penjaga ilahi, yang jumlahnya sangat banyak, mengepung Dev berlapis-lapis, membentuk formasi terpadu, berusaha menjebaknya dengan jumlah yang besar. Namun, di hadapan perbedaan kekuatan yang absolut dan pengekangan dari esensi diri sendiri, semua perjuangan akan sia-sia. Dev bergerak dengan lincah dan anggun, berkelit di antara kilatan pedang dan bayangan, maju dan mundur dengan mudah, menghindari semua serangan. Setiap tebasan pedang mematikan, setiap gerakan adalah pukulan fatal. Tidak ada gerakan yang berlebihan atau rumit, setiap tebasan pedang tepat sasaran, tanpa ampun, dan langsung mengenai titik-titik vital, sehingga efisiensi membunuhnya sangat menakutkan. Dalam waktu singkat yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, 300 penjaga ilahi yang awalnya berbaris rapat dan penuh dengan niat membunuh semuanya jatuh ke dalam genangan darah. Semua orang tewas, tidak seorang pun selamat. Tanah dipenuhi dengan mayat-mayat yang dimutilasi dan baju zirah yang hancur, darah meresap ke dalam lapisan batuan, dan bau darah yang menyengat memenuhi udara, pemandangan yang benar-benar mengerikan. Dev perlahan menyarungkan pedangnya, kekuatan ungu yang kacau di sekitarnya perlahan surut, ekspresinya tetap tenang, tidak menunjukkan jejak keganasan yang muncul setelah pertempuran. Seolah-olah pembantaian berdarah barusan hanyalah sapuan semut yang biasa saja. Dia mendongak ke lorong gelap di dalam penjara, lalu melangkah ringan dan perlahan berjalan menuju tingkat kedua penjara. Pertempuran berdarah di lantai pertama telah berakhir, tetapi pembunuhan terus berlanjut. Lantai pertama adalah area penjara yang luas, dengan deretan sel batu kokoh yang berdekatan, gelap, lembab, dan dingin, di mana matahari tidak pernah bersinar. Pintu penjara besi yang berat itu terkunci rapat, dan bagian dalam penjara ditutupi dengan rune penyegel. Satu demi satu, rantai hitam pekat dan dingin dari besi pemakan Tuhan mengikat erat anggota tubuh dan leher tahanan, dengan susunan penekan yang terukir rapat pada rantai tersebut. Menyegel secara paksa kekuatan spiritual, meridian, dan jiwa seorang kultivator, sehingga menghapus dasar kultivasi mereka. Lin Yuan memimpin pasukan sekutu dan bergegas masuk ke area penjara. Kemanapun dia memandang, yang terlihat adalah pemandangan kengerian yang tak tertahankan. Lebih dari 300 kultivator dari berbagai ras telah dipenjara di sini selama bertahun-tahun, menderita penyiksaan dan penganiayaan.
Mereka compang camping, kurus kering, dan dipenuhi luka. Kulit dan dagingnya mengalami ulcerasi, dengan luka lama yang diperparah oleh luka baru. Pengurungan dan penindasan jangka panjang, bersamaan dengan penyiksaan, membuat mereka memiliki mata yang mati rasa dan kosong, wajah pucat, dan tubuh lemah, seperti mayat berjalan. Mereka telah lama kehilangan kekuatan untuk melawan, hanya menyisakan keputusasaan dan mati rasa yang tak berujung. Suara rantai yang diseret memekakkan telinga, batuk lemah, dan isak tangis tertahan bergema di seluruh sel, membawa rasa sedih yang mendalam ke hati. Saat para tahanan ini, yang terperangkap dalam kegelapan dan diambang keputusasaan, melihat prajurit Free Valley dan Eldar, mengenakan baju zirah dan memegang senjata, bergegas masuk. Secercah cahaya samar tiba-tiba muncul di matanya yang tak bernyawa. Tatapan kosongnya perlahan terfokus, dan setelah mengenali Lin Yuan sebagai pemimpinnya, emosi yang telah ia tekan selama berhari-hari dan bermalam-malam langsung runtuh. Isak tangis yang lemah dan serak terdengar berulang kali. Kepala Lin, Kepala Lin, Kepala Lin telah tiba. Kami tidak ditinggalkan, seseorang benar-benar datang untuk menyelamatkan kami. Bertahan hidup, akhirnya kita punya kesempatan untuk bertahan hidup. Air mata mengalir di wajahnya yang keriput dan layu, dan di matanya yang putus asa, secercah harapan baru untuk hidup kembali menyala. Lin Yuan memandang sesama kultivator yang telah menderita begitu banyak siksaan dan penderitaan. Memikirkan banyaknya makhluk dari berbagai ras yang dirugikan oleh para dewa, dan harga mengerikan yang harus dibayar oleh lembah kebebasan, matanya langsung memerah, dan hatinya terasa sangat sakit. Air mata menggenang di matanya. Saudara-saudara sebangsa, jangan takut. Kami di sini, Freedom Valley ada di sini. Hari ini, kita akan menghancurkan sangkar, memecahkan segelnya, dan membawamu kembali ke cahaya siang. Lin Yuan menekan kesedihan dan amarahnya, melangkah ke pintu sel pertama, meraung, mengumpulkan kekuatan spiritualnya di tinjunya, dan membantingnya keras ke pintu sel besi hitam yang berat itu. Raungan yang memekakkan telinga mengguncang sel, pintu sel bergetar hebat, dan rune berkelap-kelip, namun semuanya tetap sunyi senyap. Rantai yang mengikat para tahanan itu ditempa dari besi pemakan dewa dari luar angkasa, dirancang khusus untuk menekan kekuatan spiritual para kultivator, dan sangat keras. Dengan lapisan demi lapisan rune penyegel, kekuatan fisik dan sihir para kultivator biasa sama sekali tidak mampu menggesernya sedikitpun. Lin Yuan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memukul rantai itu, tetapi hanya meninggalkan bekas putih dangkal, yang sama sekali tidak berguna. Kekerasan brutal tidak ada gunanya, minggir. Sebuah suara dingin terdengar dari belakangnya. Dev perlahan berjalan masuk ke dalam sel, pandangannya tertuju pada rantai hitam yang mengikat erat tahanan itu. Dia mengangkat tangannya dan mengulurkan dua jari, dengan lembut menggenggam rantai besi pemakan Tuhan yang dingin dan berat itu. Api ungu samar yang kacau perlahan muncul dari telapak tangannya. Kekuatan kekacauan yang mendominasi menyebar dengan cepat di sepanjang rantai, mengikis rune penyegel di atasnya lapis demi lapis. Besi pemakan dewa yang sangat keras itu melunak, meleleh, dan retak dengan cepat di bawah panas yang menyengat dari api kekacauan. Klik. Suara retakan yang tajam terdengar, dan belenggu yang telah memenjarakan mereka selama berhari-hari dan bermalam-malam patah dan jatuh dengan keras ke tanah. Belenggu itu patah, dan segelnya langsung hancur. Kekuatan spiritual, kekuatan garis keturunan, dan esensi jiwa ilahi yang telah terakumulasi di dalam tubuh selama berhari-hari dan bermalam-malam tiba-tiba terlepas dari pengekangannya dan melonjak liar di dalam tubuh, membangkitkannya kembali. Kultivator manusia itu, yang telah dipenjara selama beberapa tahun, gemetar, dan kekuatan yang telah lama ditekan dalam dirinya tiba-tiba meledak. Tubuhnya yang lemah ambruk berlutut, tangannya mencengkeram tanah yang dingin dengan erat, dan dia menangis tanpa henti. Air mata bercampur darah, pemandangan yang sangat menyedihkan, namun juga penuh dengan kelegaan yang mendalam. Dermawan saya sangat berterima kasih atas penyelamatan Anda. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda yang luar biasa. Bab 6406, Kekalahan yang tak terhindarkan. Bangunlah cepat, tidak perlu berlutut. Dev mengulurkan tangan dan dengan lembut membantunya berdiri, nadanya lembut. Masih ada banyak sekali orang yang terjebak di belakang kita. Waktu sangat penting. Kita harus menyelamatkan mereka dengan cepat. Begitu selesai berbicara, Dev bergerak di antara sel-sel penjara. Api yang kacau mengalir dari ujung jarinya, dengan lambaian tangannya, belenggu itu putus, rune-rune itu lenyap, dan gerbang penjara hancur berkeping-keping. Satu persatu, sel-sel penjara yang tertutup dan tanpa harapan itu dibuka, dan satu persatu, rantai yang memenjarakan kebebasan dilebur. Satu demi satu, tokoh-tokoh yang tersiksa diberi kesempatan hidup baru. Lebih dari 300 kultivator manusia yang terperangkap secara bertahap dibebaskan dari segel mereka dan dilepaskan dari belenggu mereka. Beberapa orang meringkuk di tanah, menangis terseduh-seduh, melampiaskan keputusasaan dan penderitaan selama bertahun-tahun. Sebagian orang tertawa terbahak-bahak, air mata mengalir di wajah mereka, merasakan kembali hembusan kebebasan yang telah lama hilang. Beberapa orang gemetar seluruh tubuh, menyentuh meridian mereka yang sedang memulihkan kekuatan spiritual, dan tidak mampu menenangkan diri untuk waktu yang lama. Energi spiritual yang terkuras perlahan pulih, dan tubuh fisik yang membusuk secara bertahap menghangat. Mata yang kosong itu kembali bercahaya, dan jiwa yang mati rasa terbangun sekali lagi. Dalam waktu singkat, hanya dengan menggunakan setengah batang dupa, semua tahanan di lantai pertama berhasil dibebaskan.
Lebih dari 300 kultivator yang telah mendapatkan kembali kebebasan mereka menyeka air mata, menahan rasa sakit di tubuh mereka, dan membungkuk untuk mengambil senjata yang ditinggalkan oleh kultivator ilahi di tanah. Matanya berkobar dengan amarah yang hebat dan keinginan membara untuk membalas dendam. Kebencian yang ia rasakan karena dipenjara dan disiksa oleh para dewa selama bertahun-tahun, dan kemarahan karena menanggung penghinaan yang tak terhitung jumlahnya, semuanya membuncah di dalam hatinya. Para dewa telah mengikat tubuhku, merendahkan martabatku, dan melukai kerabatku. Hari ini, aku akan membalas kebencian yang mendalam ini dengan darahku sendiri. Kami bersedia mengikuti pemimpin Lin dan Tuan Dev, untuk menerobos ke tingkat kedua, menyelamatkan lebih banyak rekan seperjuangan, dan menghancurkan penjara api merah hingga rata dengan tanah. Bunuh semua dewa, gulingkan penindasan, dan lawan sampai mati. Serangkaian raungan dahsyat menggema di seluruh sel penjara, seketika menambah barisan para pejuang dan membuat perlawanan semakin kuat. Lin Yuan mengangkat tangannya untuk menyeka air mata dari sudut matanya. Melihat para kultivator yang diselamatkan di belakangnya, yang semangatnya telah melambung dan semangat bertarungnya tak terbatas, hatinya dipenuhi dengan gairah. Dia mengangkat kedua tangannya dan berteriak, suaranya bergema di seluruh ladang. Saudara-saudara sebangsa, penderitaan telah berakhir, belenggu telah patah. Ikuti aku untuk menyerbu ke tingkat kedua dan menyelamatkan lebih banyak prajurit perkasa dari semua ras yang terjebak di sini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Serbu lantai 2, hancurkan penjara api merah. Raungan yang memekakkan telinga menggema di seluruh penjara, diikuti oleh banyak sekali sosok yang menyerbu maju dalam serangan dahsyat dan luar biasa menuju pintu masuk ke tingkat kedua. Saat kobaran api perang menyebar dan pembantaian meningkat, seruan untuk pembebasan bergema di seluruh penjara yang terbakar itu. Setelah melewati lorong penghubung sempit di tingkat pertama, penghalang di tingkat kedua tiba-tiba muncul. Dibandingkan dengan pertahanan dasar di tingkat pertama, tingkat kedua penjara api merah 2 kali lebih kuat, dengan keamanan yang lebih ketat dan pasukan tempur yang lebih elit. 200 kultivator elit dari ras ilahi berdiri dalam formasi, menjaga jalan masuk. Masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang stabil setidaknya di peringkat kelima alam abadi sejati. Dipadukan dengan formasi pertempuran jebakan yang unik, ia mengintegrasikan serangan dan pertahanan, serta mengordinasikan pembunuhan dan penghancuran. Sipir tingkat 2 yang memimpin tim tersebut adalah sipir tingkat 7 alam abadi sejati. Dia kejam dan mahir dalam teknik pemenjaraan, menjadikannya salah satu karakter paling kejam di antara para dewa. Sebuah penghalang cahaya keemasan yang tebal menghalangi jalan di depan mereka. Tirai cahaya ini jauh lebih tebal daripada lapisan pertama, dan permukaannya diukir dengan rune kuno dan rumit milik dewa dan raja kuno. Cahaya keemasan itu tebal dan padat, memancarkan kekuatan ilahi kuno yang agung dan tak terbatas. Seberkas cahaya terbentang di hadapan kita, menghalangi semua jalan, auranya yang menekan menimbulkan kekaguman. Penjaga peringkat ketujuh, memegang tongkat cahaya suci, berdiri di depan penghalang cahaya, ekspresinya angkuh dan dingin. Tatapannya ke arah Dev penuh dengan ejekan dan penghinaan, dan dia berbicara dingin dengan nada sarkastik. Dev, kau hanyalah seorang dewa sejati tingkat 2. Kau mengandalkan teknik rahasia aneh dan metode tidak lazim untuk nyaris lolos ke tingkat pertama, dan kau pikir kau tak terkalahkan. Lapisan kedua dari penghalang cahaya penyegel Raja Dewa dirancang dan ditingkatkan secara pribadi oleh seorang Raja Dewa kuno, yang mengandung kekuatan asal Raja Dewa, sehingga membuatnya kokoh dan tak dapat dihancurkan. Jangan sebut-sebut kultivator tingkat rendah sepertimu. Bahkan seorang ahli tingkat atas di peringkat ke-9 alam abadi sejati pun tidak akan mampu menembusnya dalam waktu singkat jika mereka menyerang dengan segenap kekuatan mereka. Hari ini, kau ditakdirkan untuk berakhir di sini dan binasa di neraka api merah. Dev tetap acuh tak acuh, mengabaikan ejekan dan hinaan pihak lain, dan perlahan melangkah maju, meletakkan telapak tangannya langsung di permukaan penghalang cahaya emas yang dingin dan keras. Kekuatan kacau yang luas dan tak terbatas melonjak liar dari telapak tangannya. Cahaya ungu yang sangat terang bertabrakan dengan keras dengan tirai cahaya emas milik Raja Ilahi. Mendesis. Kekuatan purba hitam dan putih berbenturan dengan sengit, dan serangkaian suara yang menusuk dan merusak terdengar. Kekuatan ungu yang kacau itu dengan ganas melahap dan menghancurkan cahaya suci keemasan, menyebabkan permukaan tirai cahaya bergetar hebat, dan rune berkedip serta berayun liar. Namun, kekuatan purba Raja Dewa kuno itu terlalu dalam dan fondasinya terlalu kokoh, jauh melampaui cahaya suci para dewa biasa. Meskipun kekuatan kekacauan secara alami melawan semua kekuatan ilahi, efektivitasnya sangat berkurang ketika menghadapi asal-usul kuno pada tingkat seorang Raja Dewa. Hal itu hanya dapat secara terus-menerus mengikis permukaan tirai cahaya, tetapi tidak dapat dengan cepat menembus penghalang intinya. Layar cahaya itu berguncang hebat, namun tetap terpasang dengan kokoh, tanpa menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Melihat itu, ekspresi tegang sipir peringkat 7 itu langsung rileks, seringai kejam tersungging di sudut mulutnya, nadanya menjadi semakin arogan. Percuma, sama sekali tidak ada gunanya. Kekuatanmu yang kacau memang aneh dan mendominasi, menekan cahaya suci para kultivator ilahi biasa, tetapi itu sama sekali tidak berarti di hadapan esensi ilahi seorang Raja Dewa kuno. Perbedaan ranah dan perbedaan asal tidak dapat dijembatani dengan metode yang tidak lazim. Kalian ditakdirkan untuk kalah hari ini. Dev perlahan menarik tangannya, alisnya sedikit mengerut, secercah keseriusan terpancar di matanya. Itu sangat sulit. Penghalang cahaya suci biasa dapat langsung dihancurkan dan dipatahkan oleh kekuatan kekacauan. Namun,
penghalang cahaya ini ditempa menggunakan sisa-sisa esensi Raja Dewa, yang menghasilkan peningkatan geometris dalam kemampuan pertahanannya. Sulit untuk memecahkan kebuntuan dalam waktu singkat hanya dengan mengandalkan kekuatan kekacauan yang dimilikinya. Saat itu, Tetua King Xuan melangkah maju perlahan, pandangannya tertuju pada rune Raja Ilahi kuno yang terukir di layar cahaya. Dia dengan cermat memeriksa pola dan teksturnya, ekspresinya perlahan berubah menjadi serius. Saudara Taoist Dev, penghalang cahaya ini memang merepotkan. Tetua King Xuan berbicara perlahan. Kekuatan seorang Raja Dewa sangat mendalam dan berada pada tingkat transenden. Kekuatan kekacauanmu dapat melawan seni ilahi biasa, tetapi sulit untuk menembus penghalang pertahanan seorang Raja Dewa dengan cepat. Untuk menghancurkan formasi tersebut secara paksa, kita harus menggabungkan sumber energi yang lebih kuat dan memanfaatkannya untuk memperkuat efek agar dapat merobek segel tersebut. Apa yang merupakan kekuatan pengungkit yang lebih kuat? Tanya Dev sambil menoleh. Tetua King Xuan terdiam sejenak, lalu mengangkat tangannya dan mengeluarkan kristal spiritual berbentuk belah ketupat berwarna hijau zamrud transparan seukuran telapak tangan dari jubahnya. Kristal spiritual ini memiliki tekstur yang murni dan memancarkan cahaya spiritual yang sangat kaya. Permukaannya ditutupi lapisan-lapisan pola rumput dan kayu kuno. Hanya dengan memegangnya di tangan, Anda dapat merasakan vitalitas yang luas, tak terbatas, dan kuno. Ini adalah kristal leluhur dari 1000 roh, yang diwariskan dari generasi ke generasi klan rohku, yang mengumpulkan esensi spiritual dari pegunungan, sungai, tumbuhan, dan pepohonan hutan kuno 1000 roh selama lebih dari 100.000 tahun. Ini adalah kekuatan kehidupan purba yang mengumpulkan esensi dari seluruh hutan kuno, dan merupakan harta karun tertinggi dari klan roh. Tetua King Xuan dengan hikmat menyerahkan kristal leluhur kepada Dev. Dengan kekuatan dahsyat dari kristal leluhur yang merupakan asal mula semua roh, kekuatan kacau Anda akan meningkat, dan kedua sumber tersebut akan menyatu dan saling melengkapi. Bab 6407, Lautan Penderitaan Tak Terbatas, tetapi membalikkan badan adalah pantainya. Tanpa ragu-ragu lagi, dia segera menuangkan kekuatan kacau murni di dalam tubuhnya ke dalam kristal leluhur. Dalam sekejap, cahaya spiritual yang rimbun dan hijau dari berbagai macam tumbuhan roh saling berjalin dan menyatu dengan cahaya ungu yang dominan, dalam, dan kacau. Seberkas cahaya, berwarna biru dan ungu, melesat ke langit, dua kekuatan ekstrim tersebut berpadu sempurna, melepaskan kekuatan mengerikan yang mengguncang langit dan bumi. Dev menekan tangannya ke penghalang cahaya, menyalurkan kekuatan spiritualnya sepenuhnya, dan menggunakan indera ilahinya untuk mengaktifkan kekuatan fusi. Dengan teriakan rendah, suaranya bergema di seluruh lorong. Merusak. Seberkas cahaya dahsyat, bercampur dengan warna cian dan ungu, meletus dan menghantam dengan keras layar cahaya Raja Ilahi berwarna emas. Ledakan. Suara gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba meletus, menyebabkan seluruh lorong tingkat 2 berguncang hebat, dengan bebatuan dan puing-puing berjatuhan dari dinding. Penghalang cahaya Raja Dewa yang dulunya sangat stabil itu berada di ambang kehancuran, dengan rune di permukaannya hancur berkeping-keping. Retakan yang rapat menyebar dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan cahaya keemasan yang semula tebal dan pekat meredup dengan cepat. Senyum arogan di wajah sipir penjara peringkat ke-7 itu langsung membeku, pupil matanya menyempit tajam, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan panik. Tidak mustahil, ini adalah segel Raja Dewa. Bagaimana mungkin segel ini bisa dihancurkan secara paksa oleh kultivator tingkat rendah? Sebelum raungan putus asa itu selesai, penghalang cahaya emas yang sangat kokoh itu runtuh dan hancur berkeping-keping dengan suara dentuman yang memekakkan telinga. Sinar cahaya sian dan ungu yang menghancurkan menyapu 200 kultivator elit dari ras dewa dengan kekuatan yang tak terbendung. Serangkaian jeritan melengking langsung meletus. 200 anggota elit dari ras ilahi, yang semuanya berada di peringkat kelima atau lebih tinggi, sama sekali tidak berdaya melawan kekuatan tertinggi dari fusi sumber ganda. Tubuhnya seketika terkoyak, larut, dan hancur, dengan darah kemasan berceceran di mana-mana. Dalam sekejap, mereka semua musnah, bahkan tidak menyisakan kerangka yang utuh. Cahaya terang itu perlahan menghilang, meninggalkan lorong yang sunyi dan dipenuhi puing-puing. Dev perlahan menarik tangannya, wajahnya sedikit pucat dan napasnya sedikit tidak teratur. Esensi spiritual yang terkandung dalam kristal leluhur 1000 roh, yang terakumulasi selama lebih dari 100.000 tahun, sebagian besar telah terkuras dalam serangan sebelumnya. Kilau kristal tersebut redup, dan energi spiritualnya telah hilang secara signifikan, mengakibatkan kerusakan yang parah. Dia mengembalikan kristal leluhur yang redup itu kepada Tetua King Xuan, sedikit membungkuk, dan dengan hikmat menyatukan kedua tangannya sebagai salam. Terima kasih atas bantuan Anda yang luar biasa, Elder. Saya akan mengingat kebaikan ini selamanya. Tetua King Xuan menggelengkan kepalanya sedikit, ekspresinya acuh tak acuh, sekutu harus saling membantu karena kebutuhan, tidak perlu berterima kasih. Menggulingkan tirani para dewa dan menyelamatkan semua makhluk hidup adalah keinginan klan roh kami. Penghalang itu berhasil ditembus, dan para penjaga dibantai. Kerumunan orang segera menyerbu area penjara tingkat 2. Dibandingkan dengan tingkat pertama, yang hanya memenjarakan tahanan manusia, tingkat kedua menampung para tokoh pemberontak dari seluruh dunia dan dari semua ras dan wilayah. Terdapat para kultivator manusia veteran dan jenderal-jenderal manusia binatang yang perkasa. Terdapat kultivator iblis yang sulit diprediksi dan kultivator hantu kuat yang rohnya terkondensasi. Kelompok etnis tersebut beragam, dan semuanya menderita pemenjaraan dan penyiksaan yang sama kejamnya.
Ketika pintu penjara didobrak satu persatu, belenggu-belenggu itu meleleh, dan kultivator alien yang tak terhitung jumlahnya mendapatkan kembali kebebasan mereka, kesedihan dan kemarahan yang selama ini terpendam meledak sepenuhnya. Tokoh-tokoh berpengaruh dari semua ras membungkuk dalam-dalam dan berlutut di hadapan Dev, Lin Yuan, dan Tetua King Xuan, mengungkapkan rasa terima kasih mereka karena telah diselamatkan. Dev tetap diam saat menyelamatkan orang-orang, membersihkan setiap sel dan mematahkan setiap belenggu. Dia dengan lembut menenangkan para petani dari semua ras dan mengumpulkan semua kekuatan perlawanan. Lebih dari 200 kultivator tingkat atas dari berbagai ras terlahir kembali dan bergabung dengan pasukan perlawanan, mengikuti barisan depan dengan ketat, niat membunuh mereka sangat terasa. Terus maju menuju tingkat terakhir, tingkat ketiga dari hukuman mati. Medan pertempuran yang menentukan sudah di depan mata. Perjalanan berlangsung tanpa hambatan, dan para penjaga yang tersisa di sepanjang jalan telah disingkirkan. Kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka dan akhirnya tiba di area paling sentral, suram, dan menakutkan di penjara api merah tingkat ketiga sel kematian. Ini adalah area terlarang paling ekstrim di neraka api merah, dan salah satu penjara paling menakutkan di seluruh 16 surga. Udara terasa sangat dingin, dipenuhi bau busuk darah, pembusukan, dan kematian, sehingga sulit bernapas. Dinding batu itu gelap dan dingin, tertutup oleh rune penyegel, yang telah memenjarakan para ahli tingkat tinggi selama bertahun-tahun. Energi spiritual langit dan bumi tipis, dan udara dipenuhi kematian, membuat orang merasa tertekan. Di tengah aula yang luas di pintu masuk lantai 3, sesosok figur tunggal dan tegak berbaju hitam berdiri diam, menghalangi semua jalan. Ia bertubuh ramping dan tinggi, seluruh tubuhnya diselimuti oleh baju zirah hitam pekat, dingin, dan tebal. Pola pada baju zirah itu gelap dan suram, diukir dengan rune sihir gelap, memancarkan aura yang mengerikan dan haus darah. Wajahnya dingin dan bersudut, kulitnya pucat, dan pupil matanya yang vertikal berwarna ungu tua yang menyeramkan. Kegelapan dan pembantaian tanpa batas mengalir jauh di dalam pupil matanya, seolah-olah berisi bayangan kuno, menyeramkan dan menakutkan. Dia menggenggam erat tombak panjang berwarna gelap di telapak tangannya. Tombak itu ramping dan dingin, dipenuhi aura kegelapan dan niat membunuh yang pekat. Ujung tombak itu berkilauan dengan cahaya yang dingin dan beracun, sekali pandang saja akan menusuk jiwa dan menanamkan rasa takut. Dia tidak memancarkan aura kekerasan atau kesan lahiriah yang mencolok, tampak sangat biasa. Namun, di baliknya tersembunyi kekuatan bayangan tak terbatas yang melahap segalanya, seluruh keberadaannya menyatu sempurna dengan kegelapan di sekitarnya. Alam keabadian sejati, peringkat ke-9, prajurit bayangan. Di belakang punggungnya yang tinggi dan dingin berdiri 50 prajurit elit dari ras ilahi, barisan mereka sempurna dan aura mereka berat dan mengesankan. Setiap kultivator ilahi mengenakan baju zirah suci berlapis emas, dikelilingi oleh cahaya suci emas yang pekat dan kuat. Kultivasi mereka secara konsisten berada di atas peringkat ke-7 dewa sejati, darah dan ki mereka melimpah, dan kekuatan ilahi mereka sangat besar. Setiap orang memegang pedang panjang dan ramping yang dihiasi dengan rune suci, bilahnya memancarkan cahaya kemasan suci yang sangat terang. Tekanan ilahi menyapu seluruh negeri, dan mata mereka acuh tak acuh seperti embun beku, tanpa sukacita atau kesedihan, hanya dipenuhi dengan niat membunuh dan kesetiaan, menyerupai sekelompok senjata kejam yang hanya tahu bagaimana mematuhi perintah dan membantai. Tatapan acuh tak acuh Ying Zhan menembus koridor yang remang-remang, tertuju pada Dev yang perlahan mendekat. Senyum dingin dan mengejek perlahan melengkung di bibir tipisnya, membuat Ying Zhan merinding. Dev, kau akhirnya menginjakkan kaki di sini. Aku sudah lama menunggumu di tingkat 3 penjara batu hitam. Dev berhenti di tempatnya, auranya tenang dan terkendali. Dia menatap langsung ke arah pendekar tertinggi ras ilahi di depannya, nadanya acuh tak acuh dan tak tergoyahkan. Kau datang ke sini khusus untuk menungguku. Bagus. Kilatan mengerikan muncul di mata Shadow Warrior, dan aura gelapnya melonjak, seketika menyelimuti seluruh ruangan dengan niat membunuh yang terpendam. Kau membunuh Jin Lai, seorang jenderal dewa dari ras dewa, membantai para penjaga yang kuat, dan menghancurkan 2 tingkat pertama penjara batu hitam yang tak tertembus. Kau melakukan kejahatan keji, dan pemimpin aliansi ras dewa sangat marah. Aku diperintahkan secara khusus untuk menjaga tempat ini dan menghalangi jalanmu. Aku ingin melihatmu hidup atau mati. Hari ini, kau tidak akan bisa melarikan diri. Dia berhenti sejenak, tatapan tajamnya tiba-tiba menyapu sekelompok prajurit klan roh yang menyertai Dev. Alisnya tiba-tiba berkerut, memperlihatkan rasa jijik dan ketidaksabaran yang mendalam. Klan roh selalu hidup damai, berdiam di hutan kuno 10.000 roh. Mengapa mereka dengan gegabah ikut campur dalam perseteruan antara kau dan klan dewa? Tetua King Xuan melangkah keluar dari formasi perlahan, tubuhnya diselimuti cahaya spiritual biru langit, ekspresinya tenang dan terkendali, tidak rendah hati maupun sombong, menampilkan sikap seorang tetua. Klan roh telah lama membentuk aliansi dengan lembah bebas, berbagi kejayaan dan kehancuran. Prajurit bayangan, lautan penderitaan tak terbatas, tetapi selalu ada pantai untuk kembali. Segera pimpin pasukan elit klan ilahi Anda untuk mundur dari tempat ini, dan kami mungkin akan mengampuni nyawa Anda, kata tetua King Xuan. Bab 6408, tidak takut. Hahaha, sungguh tidak masuk akal. Sang prajurit bayangan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tawa itu membawa aura kejahatan yang pekat yang mengguncang dinding batu di sekitarnya, menyebabkan debu berjatuhan. Kalian para makhluk lemah dari ras roh, yang bersembunyi di hutan lebat, nyaris kehilangan nyawa, berani menjelek-jelekan aku, ras ilahi, dan meminta belas kasihan.
Sekumpulan sampah pengecut dan penyendiri, apakah kalian pikir kalian layak bernegosiasi denganku dan melontarkan omong kosong? Tekanan udara di sekitarnya tiba-tiba turun, dan suaranya yang dingin, dipenuhi niat membunuh yang mengerikan, bergema di seluruh lantai yang gelap. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Segera pimpin kelompok monster ini dan menghilanglah. Aku bisa melupakan apa yang terjadi hari ini. Jika kau bersikeras menghalangi kami, kau akan menyesalinya ketika pasukan aliansi dewa yang berjumlah jutaan orang menghancurkan hutan kuno 10.000 roh dan membantai seluruh ras roh. Prajurit bayangan merupakan ancaman bagi tetua King Xuan. Ekspresi tetua King Xuan tiba-tiba berubah serius, dan aura ganas melonjak di antara alisnya. Namun, dia dengan paksa menekan amarahnya dan tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap Dev, menunggu keputusan. Dev mengabaikan prajurit bayangan yang mengancam itu dan perlahan berbalik ke samping. Tatapannya menyapu Jiang Xuelan yang tegang di sampingnya, Lin Yuan yang tenang dan hikmat, tetua King Xuan yang bermartabat dan tenang, serta sekelompok kultivator tawanan yang baru saja membebaskan diri dari belenggu setelah melewati berbagai kesulitan. Suaranya tidak keras, tetapi memiliki kekuatan yang menusuk langsung ke hati, dihadapkan dengan kekuatan para dewa yang menindas dan ancaman kematian. Apakah kau takut? Keheningan singkat menyelimuti kerumunan, tak seorang pun menjawab, hanya napas berat yang bergema di udara. Detik berikutnya, Lin Yuan mengepalkan tinjunya erat-erat, semangat bertarungnya melambung tinggi, dan meraung lebih dulu, suaranya menggelegar seperti guntur, kami para kultivator lebih memilih mati daripada menyerah. Kami tidak takut. Aku tidak takut. Semua prajurit lembah bebas mengangkat tangan mereka serempak, meraung dan semangat bertarung mereka berkobar. Aku tidak takut. Para prajurit Eldar bersinar terang dengan cahaya spiritual, berteriak serempak dengan kebanggaan yang tak tergoyahkan. Aku tidak takut. Para kultivator yang tertangkap, yang telah menahan siksaan dan lolos dari kematian, akhirnya meledak dengan amarah dan kebencian yang terpendam, raungan mereka mengguncang langit dan bumi. 1000 teriakan berkumpul di satu tempat, dan tekad kuat untuk melawan menerobos kegelapan, menghancurkan tekanan sakral di sekitarnya. Dev perlahan berbalik, punggungnya tegak seperti pohon pinus, matanya yang acuh tak acuh menatap langsung ke arah pendekar bayangan di depannya, yang wajahnya pucat pasi. Dia mengucapkan setiap kata dengan jelas dan dingin, kau dengar itu? Tidak ada yang takut dengan kekuatan ras dewa sepertimu. Dalam sekejap, lengan kanan Dev bergetar, terdengar bunyi dentingan, dan pedang pembunuh naga yang telah lama terlupakan tiba-tiba terhunus dari sarungnya. Di badan pedang yang berkilauan, kekuatan kacau berwarna ungu yang luas dan tak terbatas bergejolak dan bergolak. Kobaran api yang kacau balau melingkari badan pedang, membakar dengan dahsyat. Api ungu itu tampak menyeramkan dan mendominasi, melepaskan aura mengerikan yang mampu menghancurkan segala sesuatu. Ayo kita lakukan. Dengan satu perintah, pertempuran langsung meletus. Sosok Dev tiba-tiba berubah menjadi bayangan ungu, ruang hampa di bawah kakinya hancur berkeping-keping, dan arus udara terkoyak dengan dahsyat. Dia bergerak seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, membawa serta kobaran api yang kacau yang dapat menghanguskan langit dan menghancurkan bumi, dan dengan pedang pembunuh naga di tangan, dia menyerbu langsung ke dada vital prajurit bayangan. Mata pedang itu menebas langit, meninggalkan cahaya pedang ungu yang ganas dan sempit. Kobaran api yang kacau membakar udara di sepanjang jalurnya, menciptakan gelombang panas yang bergulir dan kekuatan penghancuran yang luar biasa. Ekspresi prajurit bayangan mengeras, dia tidak berani meremehkannya sedikitpun, dan tombak hitam pekatnya langsung melindungi dadanya. Senjata itu melepaskan semburan energi gelap dan jahat sepenuhnya, dengan kabut hitam pekat berputar-putar di sekeliling tubuhnya, dengan kuat menahan pukulan dahsyat tersebut. Dentang. Dentuman logam yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar, kekuatan benturan yang mengerikan melepaskan gelombang kejut dahsyat yang menyebar liar di sekitar kedua orang tersebut. Pecahan batu beterbangan kemana-mana, dinding batu retak, dan energi jahat berwarna hitam serta kekuatan kacau berwarna ungu bertabrakan dan saling memusnahkan dengan liar, dengan percikan api beterbangan di mana-mana. Dua kekuatan yang sangat dominan bertabrakan dengan hebat, dan keduanya secara bersamaan mengalami dampak balik yang luar biasa. Langkah mereka terdorong mundur beberapa meter, dan tanah batuan vulkanik keras di bawah kaki mereka retak dan ambles lapis demi lapis. Tangan prajurit bayangan yang mencengkram pistol bergetar hebat, terasa sedikit mati rasa. Kengerian yang tak terbayangkan muncul di matanya saat dia menatap Dev dengan saksama. Dengan kultivasi alam abadi sejati tingkat 2 saja, kekuatan ledakan fisiknya dan kekuatan teknik kultivasinya setara dengan ahli alam abadi sejati tingkat 8. Kekuatan legendaris kekacauan, yang dapat mengatasi semua hukum dan menghancurkan segalanya, memang pantas dan sangat merepotkan. Kata prajurit bayangan. Ekspresi Dev dingin, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia kembali mendorong kakinya, dan sosoknya melesat maju sekali lagi. Pedang pembunuh naga menari di tangannya, menciptakan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dia melepaskan 7 serangan beruntun dalam satu tarikan napas, setiap serangan lebih cepat dan lebih ganas dari sebelumnya. Angin pedang menerobos kehampaan, dan garis-garis energi pedang ungu saling bersilangan, menutup semua ruang pelarian prajurit bayangan. Setiap gerakan diarahkan ke titik-titik vital, dan pembunuhan itu ganas dan tanpa ampun, tidak menyisakan ruang untuk mundur. Ekspresi prajurit bayangan berubah sangat serius saat dia dengan cepat memutar tombak hitamnya di telapak tangannya. Tembakan itu tak tertembus, dan aura gelap yang pekat memadat menjadi layar tembakan yang solid, dengan tepat menghalangi setiap tebasan.
Senjata api dan pedang berbenturan dengan liar, suara benturan yang memekakkan telinga bergema tanpa henti, dan gelombang kejut energi yang dahsyat terus-menerus meletus. Dua sosok yang sangat cepat melesat dan berkelok-kelok menembus kehampaan yang remang-remang dengan kecepatan yang terlalu cepat untuk diikuti oleh mata telanjang. Hanya cahaya ungu dan hitam yang menyilaukan yang menyambar langit, bertabrakan dan saling terkait dengan liar. Guncangan susulan yang mengerikan dari pertempuran terus menghancurkan bangunan-bangunan di sekitarnya, tembok-tembok tebal runtuh sedikit demi sedikit, dan pecahan batu serta besi beterbangan kemana-mana. Di sisi lain, Jiang Xuelan telah mengambil langkahnya secara bersamaan, menolak untuk hanya berdiam diri. Tangannya yang seperti giok bergerak cepat, ke-10 jarinya dengan cepat membentuk segel tangan penyegel es yang rumit dan mendalam. Seketika, cahaya ilahi biru yang luas dan sangat dingin melingkupinya, dan kekuatan dingin yang ekstrim membekukan arus udara di sekitarnya. Jarum-jarum es halus dan tajam yang tak terhitung jumlahnya mengembun dari cahaya ilahi, tersusun rapat dan menutupi langit. Udara yang sangat dingin, yang memiliki kekuatan untuk merobek tulang dan otot, menerjang seperti hujan deras menuju titik-titik vital tubuh prajurit bayangan, membatasi gerakannya dan melukai dagingnya. Prajurit bayangan berfokus pada upaya menangkis serangan pedang Dev yang bertubi-tubi dan merasa kesulitan untuk menghindar ke segala arah. Meskipun dia memutar tubuhnya dengan kecepatan kilat untuk menghindari sebagian besar jarum es, beberapa jarum es yang sangat halus tetap menusuk dalam-dalam ke daging tulang belikatnya. Kekuatan dingin yang menusuk itu langsung menyerang meridian dan dagingnya melalui luka, menyebar dan beredar, membekukan kekuatan ilahinya, menghambat ki dan darahnya, dan seketika memperlambat ritme gerakan dan kecepatan serangannya, menyebabkan gerakannya tiba-tiba tertinggal setengah ketukan. Cacat sesaat inilah yang bisa berakibat fatal. Dev memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini dan mencurahkan seluruh kekuatan kacau dalam tubuhnya ke pedang tersebut. Cahaya dari pedang pembunuh naga melonjak beberapa kali lipat, dan menerjang ke depan dengan kekuatan besar. Bilah yang sangat tajam, diselimuti api ungu yang berkobar, menusuk dengan ganas ke sisi kiri prajurit bayangan. Puff! Bunyi tumpul dari pisau tajam yang menembus daging sangat mengejutkan. Shadow Warrior bergidik hebat, rasa logam muncul di tenggorokannya, dan dia tak kuasa menahan erangan tertahan. Rasa sakit yang tajam menjalar ke seluruh tubuhnya, tetapi dia menahan rasa sakit itu. Matanya merah padam, dan dalam amarah yang meluap, dia mengayunkan tombaknya yang diselimuti energi gelap dan jahat, lalu dengan paksa mendorong Dev mundur beberapa langkah. Dia menundukkan kepala dan menatap lekat-lekat luka yang menembus tulang rusuknya, tempat darah ilahi berwarna keemasan yang kental mengalir terus-menerus, menodai baju zirah hitamnya. Kekuatan ilahi terus-menerus hangus dan terkikis oleh kobaran api yang kacau, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan dan mempersulit penyembuhan. Bab 6409, Kekalahan yang tak terhindarkan. Kemarahan dan penghinaan yang luar biasa seketika mengalahkan akal sehatnya. Mata prajurit bayangan dipenuhi dengan niat membunuh, dan keganasannya melonjak liar, "Kau sampah rendahan, berani menyakitiku, sama saja mencari kematian." Sebelum dia selesai berbicara, aura gelap di sekelilingnya tiba-tiba menyusut dengan hebat, dan detik berikutnya, seluruh tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan. Ini bukan sekadar metode penyembunyian biasa, ini adalah penggabungan total ke dalam hukum gelap langit dan bumi. Tubuh fisik, aura, kekuatan ilahi, dan fluktuasi jiwa semuanya musnah, sepenuhnya lenyap ke ruang gelap, tanpa meninggalkan jejak dan petunjuk apapun. Dev segera memusatkan pikirannya dan menjadi waspada, menyebarkan indera ilahinya ke segala arah untuk dengan panik memindai seluruh lapisan ruang ketiga. Namun, mereka bahkan tidak dapat mendeteksi jejak aura prajurit bayangan, seolah-olah orang ini tidak pernah muncul sama sekali. Tidak bagus. Dia telah menguasai teknik pelarian kegelapan dan menyatu dengan hukum kegelapan, membuatnya tak terlihat dan sulit ditangkap, serta menyimpan niat jahat. Semuanya, waspadalah terhadap serangan mendadak dari belakang. Lin Yuan meraung keras, mengingatkan semua orang untuk waspada. Sebelum deru itu mereda, suara melengking yang menusuk tulang tiba-tiba muncul dari kegelapan mencekam di belakang Dev. Seberkas cahaya tombak hitam pekat, yang terkondensasi sepenuhnya, mengumpulkan semua energi jahat, diam-diam dan tanpa ampun menusuk jantung vital Dev. Merasakan bahaya yang mengancam, Dev secara naluriah menghindar ke samping, nyaris saja mengenai jantungnya. Namun, cahaya tombak yang tajam itu tetap menembus daging bahunya, memperlihatkan tulang, dan darah emas panas langsung menyembur keluar. Memercik ke tanah. Setelah berhasil menyerang, bayangan prajurit bayangan lenyap dalam sekejap, menghilang sekali lagi ke dalam kegelapan tanpa batas, tanpa meninggalkan jejak, menunggu kesempatan berikutnya untuk berburu. Pada saat kritis ini, Tetua King Xuan tidak lagi berdiam diri dan dengan tegas mengerahkan seluruh tenaganya untuk membantu. Tangan tuanya dengan cepat membentuk segel tangan, dan energi spiritual alami berwarna hijau kebiruan yang luas dan kuat mengalir keluar dari dalam dirinya. Dalam sekejap, ia berubah menjadi ribuan sulur pohon kuno yang tebal dan kuat, saling bersilangan dan menyebar, menutupi seluruh ruang lantai 3 dengan rapat. Setiap sulur berkilauan dengan cahaya zamrud yang mempesona, mengandung kekuatan unik yang meresap ke segala arah dari ras roh, menembus setiap sudut dan celah serta mengunci setiap bagian dari seluruh ruangan. Lalu bagaimana jika kegelapan menyembunyikan wujudnya? Hukum alam maha melihat. Tetua King Xuan berteriak keras, dan dengan indera ilahinya, semua sulur di langit tiba-tiba mengencang, mengikat erat dan membentuk penghalang kehampaan yang berfluktuasi secara aneh. Para prajurit bayangan yang tersembunyi tidak punya cara untuk menghindari diseret keluar dari hukum kegelapan dan dipaksa untuk mengungkapkan wujud mereka.
Wajahnya memerah, dan dengan raungan yang penuh amarah, dia menebas dengan sekuat tenaga menggunakan tombak hitamnya, niat membunuh yang ganas itu seketika memutus sulur-sulur yang melilit tubuhnya. Namun jeda singkat dan kesempatan terbuka ini memberi Dev peluang bagus untuk menyerang. Dev melangkah ke dalam kehampaan, sosoknya melesat ke depan, pedang pembunuh naga yang diselimuti api kacau yang dapat menghancurkan segalanya, diarahkan langsung ke tenggorokan prajurit bayangan, tepat di titik fatalnya. Prajurit bayangan dengan tergesa-gesa mengangkat senjatanya untuk menangkis, dan pada saat senjata dan pedang berbenturan, jarum penyegel es Jiang Suelan menyerang lagi, tepat mengenai matanya, membekukan dan mustahil untuk ditangkis. Terpaksa oleh krisis, Shadow Warrior hanya bisa dengan cepat menoleh untuk menghindar, sehingga kelemahannya benar-benar terungkap. Dev memanfaatkan kesempatan itu, mengubah posisi pedangnya, dan bilah tajam itu menusuk bahu kanannya. Kobaran api yang kacau menyembur liar ke dalam luka tersebut, membakar meridiannya dan menghancurkan kekuatan ilahinya. Ah! Prajurit bayangan mengeluarkan raungan yang mengerikan, rasa sakit yang luar biasa membuatnya benar-benar gila. Tombak hitam pekat itu tiba-tiba memancarkan cahaya gelap yang sangat terang hingga menutupi langit, dan gelombang energi jahat meledak keluar. Gelombang kejut yang mengerikan itu berubah menjadi gelombang kejut berbentuk cincin, yang langsung menyapu seluruh area. Dev, Jiang Suelan, dan tetua King Xuan terkejut dan terdorong mundur dengan keras oleh kekuatan yang dahsyat, darah mereka bergejolak dan dada mereka terasa sesak. Saat ini, prajurit bayangan dipenuhi luka, darah suci, dan baju zirahnya hancur di banyak tempat, dengan luka di sekujur tubuhnya. Namun di mata ungu itu, hanya kegilaan dan nafsu memsa yang tersisa, kekuatan tempurnya meningkat alih-alih menurun, dan perasaan tertekan itu menjadi semakin menakutkan. Kalian pikir kalian bisa membunuhku hanya dengan kalian bertiga bekerja sama. Dadanya naik turun dengan hebat, kekuatan ilahinya sangat dahsyat, dan raungannya mengguncang seluruh bangunan. Aku adalah ahli alam abadi sejati tingkat 9, prajurit bayangan yang ditunjuk secara pribadi oleh aliansi ilahi. Aku telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh orang yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah ahli yang telah mati. Oleh tombakku jauh melebihi apa yang pernah kalian lihat seumur hidup kalian. Kalian, semut-semut yang bergabung, apakah kalian pikir kalian bisa menggoyahkan fondasiku? Dalam amarahnya yang meluap, prajurit bayangan mengertakkan giginya dan menggigit lidahnya dengan keras, meludahkan seteguk darah ilahi murni berwarna emas. Darah sari emas yang melayang di udara itu langsung ditelan dan diasimilasi oleh energi jahat gelap yang pekat, berubah menjadi kabut hitam yang bergejolak dan bergelombang. Jauh di dalam kabut, tangisan dan ratapan pilu dari jiwa-jiwa yang teraniaya memenuhi udara. Suasana mencekam dipenuhi kebencian, dan niat membunuh mengkristal menjadi bentuk yang nyata. Ribuan jiwa dan hantu yang bergentayangan menggeliat dan berjuang di dalam kabut, menciptakan pemandangan yang menyeramkan dan menakutkan. Teknik terlarang pembunuhan bayangan. Teknik pembunuhan bayangan. Kabut hitam pekat itu meledak dengan raungan yang memekakkan telinga, berubah menjadi ribuan sosok hantu gelap yang mengerikan. Dengan taring dan cakar yang terlihat, mereka menyerbu ke arah Dev, Jiang Suelan, dan tetua King Xuan dengan kebencian yang mengerikan dan niat membunuh. Setiap sosok hantu mewujudkan kehebatan membunuh sang prajurit bayangan sepanjang hidupnya, jiwanya menyerang dengan ganas dan tanpa ampun. Jika seorang kultivator dewa sejati tingkat 8 biasa digigit dari jarak dekat, jiwanya akan hancur seketika dan rohnya akan tercerai-berai. Ekspresi Dev tiba-tiba berubah dingin dan serius. Dia tidak berani lengah, dan sumber kekacauan yang terpendam di dalam tubuhnya melonjak hingga mencapai puncaknya. Kekuatan ungu yang luas dan tak terbatas dan penuh kekacauan melonjak ke langit, berubah menjadi lapisan perisai cahaya ungu yang menyelimuti seluruh tubuh. Kekuatan kekacauan adalah asal mula semua hukum, dan secara inheren ia menahan semua kejahatan, kebencian, kegelapan, dan hukum pembunuhan di dunia. Sosok gelap dan menyeramkan yang bergegas ke arah mereka seketika mengeluarkan jeritan melengking yang memekakkan telinga saat menyentuh cahaya spiritual ungu yang kacau itu, tubuhnya larut sedikit demi sedikit, berubah menjadi gumpalan asap hitam yang menghilang tertiup angin. Namun, jumlah sosok hantu itu terlalu banyak, padat dan tak berujung, terus-menerus muncul dari kabut hitam, satu demi satu, tanpa takut mati. Penggunaan kekuatan kacau yang intens untuk melawan serangan terhadap jiwa menyebabkan energi spiritual Dev terkuras dengan cepat, auranya terus menurun, wajahnya semakin pucat, dan butiran keringat dingin menetes dari dahinya. Tubuh Jiang Suelan diselimuti aliran cahaya ilahi biru es yang terus-menerus, dan kekuatan dingin yang ekstrim berubah menjadi lapisan dinding es, membekukan semua sosok hantu yang mendekat menjadi kristal es sebening kristal, yang kemudian hancur berkeping-keping dengan suara keras. Namun, pelepasan seni ilahi penyegelan es yang terus-menerus dan berskala besar menyebabkan energi spiritualnya terkuras parah, lengannya sedikit gemetar, dan pernapasannya secara bertahap menjadi tidak teratur. Ribuan sulur pertahanan tetua King Xuan patah dan layu satu persatu di bawah gigitan dan benturan dahsyat dari bayangan hantu yang besar, dan energi spiritual alaminya terkuras habis. Ia merasakan sakit yang tajam di dadanya, setetes darah merah perlahan merembes dari sudut mulutnya, dan tubuhnya sedikit terhuyung. Dev, kita tidak bisa membiarkan kebuntuan ini berlanjut. Teknik 10.000 hantu pemakan jiwa sangat menguras energi. Jika ini berlarut-larut lebih lama, kita bertiga akan kehabisan energi spiritual dan kita pasti akan kalah. Kita harus menggunakan kartu truf yang lebih kuat untuk memecahkan kebuntuan ini. Tetua King Xuan, sambil menahan luka-lukanya, berteriak dengan keras. Dev menggertakkan giginya, menyadari situasinya kritis. Tanpa ragu, dia dengan cepat merogoh jubahnya dan mengeluarkan pagoda penekan iblis kuno dan berat itu.
Dia mencurahkan seluruh kekuatan kacau dan kekuatan spiritual purba yang tersisa di tubuhnya ke dalam menara tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, menara penekan iblis bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan, dan seberkas cahaya putih susu yang cemerlang menembus semua kegelapan, melesat lurus ke langit dan langsung menerangi seluruh tingkat ketiga penjara batu hitam yang gelap dan mencekam. Sebuah kekuatan penyucian yang suci dan dahsyat menyapu seluruh negeri, dan dimanapun pancaran cahaya itu lewat, sosok-sosok hantu gelap yang tak terhitung jumlahnya langsung lenyap. Kabut hitam kebencian yang bergejolak itu dimurnikan, hancur, dan lenyap lapis demi lapis, dan niat membunuh yang mengerikan itu tersapu bersih. Setelah merasakan kekuatan pemurnian yang sangat murni ini, tubuh prajurit bayangan tiba-tiba kaku, pupil matanya menyempit tajam, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan ngeri. Menara penekan iblis, harta karun legendaris yang menekan semua kejahatan dan menyucikan langit, kau benar-benar memiliki artefak kuno ini. Bab 6410, ini tidak akan pernah berakhir dengan mudah. Dev tidak menjawab, tetapi dengan tegas memusatkan indera ilahinya pada menara penekan iblis dan tiba-tiba mengaktifkan kekuatan artefak tersebut. Penguncian wilayah secara menyeluruh. Sinar putih menjulang tinggi itu tiba-tiba menyusut dan berubah bentuk, menjadi perisai cahaya tertutup yang sangat besar yang turun dari langit, seketika menjebak prajurit bayangan dengan kuat di dalam ruang kecil. Kekuatan penyegelan berasal dari artefak kuno, dan hukum pengurungannya sangat dahsyat dan menakutkan. Hukum gelap dan kekuatan spasial prajurit bayangan disegel secara paksa. Anggota tubuhnya kaku, badannya membeku, dan aliran kekuatan ilahinya terhambat. Tidak bisa bergerak sedikit pun, tidak bisa mengayunkan senjata, bahkan bernapas pun terhambat, membuat setiap tarikan napas sangat sulit. Keputusasaan dan kepanikan seketika muncul di wajahnya. Tidak mustahil. Aku adalah dewa sejati tingkat 9 yang perkasa, menguasai hukum kegelapan dan melintasi langit. Bagaimana mungkin kau, seorang kultivator tingkat 2 biasa, dapat menyegel gerakan dan kekuatanku hanya dengan satu artefak ilahi? Dev berjalan dengan mantap, selangkah demi selangkah, menuju ke arah prajurit bayangan yang dipenjara. Dia mengangkat tangannya dan menggenggam pedang pembunuh naga dengan erat. Bilah yang dingin dan tajam itu perlahan menekan tenggorokannya, rasa dinginnya menusuk hingga ke tulang. Hidup dan mati bergantung pada keseimbangan. Seorang dewa sejati kelas 9, dengan bakat yang tak tertandingi dan kekuatan yang luar biasa, menganggap dirinya superior, mendominasi, dan menindas semua ras. Apakah itu begitu hebat? Kau, seorang prajurit dari ras ilahi, telah melakukan hal-hal yang bahkan lebih buruk daripada yang dilakukan iblis, seperti yang dilakukan babi atau anjing. Kau pantas mati. Tatapan mata Dev dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Mata prajurit bayangan dipenuhi rasa takut yang luar biasa dan kebencian yang mendalam. Dia meronta-ronta dengan keras, tetapi sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari kurungan ruang tersebut. Dia hanya bisa meraung dan mengancam sebagai bentuk keberanian. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah prajurit inti dari aliansi dewa, dengan status bangsawan dan posisi tinggi. Jika kau membunuhku hari ini, pemimpin aliansi klan ilahi pasti akan mengerahkan seluruh bangsa untuk mengepungmu, memburu semua orang di sekitarmu, menghancurkan lembah kebebasan, dan memastikan kau tidak akan pernah merasakan kedamaian lagi. Tatapan mata Dev tetap tenang, nada suaranya datar namun tegas. Aku secara terbuka membunuh Jin Lai dari ras ilahi, dan aku sendiri menghancurkan penjara batu hitam yang tak tertembus. Hutang darahku tak terhitung jumlahnya, dan dosa-dosaku tak terukur. Apa bedanya jika satu lagi dari kalian ditambahkan ke daftarku? Tatapannya tiba-tiba menajam, memperlihatkan niat membunuh. Lagi pula, sejak saat ras dewa kalian secara sewenang-wenang memenjarakan kultivator dari semua ras dan menindas surga dengan kekuatan kalian, aku telah memutuskan bahwa cepat atau lambat aku akan menghancurkan aliansi dewa dan mengakhiri pemerintahan brutal kalian. Begitu selesai berbicara, Dev tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada pergelangan tangannya. Seberkas cahaya pedang berwarna ungu, diselimuti kobaran api yang kacau, tiba-tiba muncul dan menembus dada vital prajurit bayangan. Api dahsyat yang kacau balau menyembur liar ke pedang, seketika melahap seluruh meridian tubuhnya dan tulang-tulang sucinya, kobaran api yang mengamuk menghanguskan tubuh ilahinya. Cahaya ilahi tertinggi sangatlah rapuh di hadapan api kekacauan yang secara bawaan terkendali, meleleh dan hancur seketika seperti kertas tipis. Sang prajurit bayangan mengeluarkan jeritan yang memilukan saat tubuhnya dengan cepat terbakar dan menyusut dalam kobaran api ungu. Zirahnya meleleh, darah sucinya menguap, dan kekuatan ilahinya yang luar biasa lenyap dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kau akan menanggung akibatnya, para dewa, tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Kutukan terakhirnya hancur lemah, suaranya perlahan memudar dan menghilang, dan tubuhnya hangus terbakar oleh kobaran api yang kacau. Sang prajurit bayangan dari ras ilahi yang dulunya perkasa dan tanpa ampun, yang telah membantai musuh yang tak terhitung jumlahnya, telah jatuh. 50 prajurit elit ras ilahi yang menjaga tingkat ketiga menyaksikan Dev membunuh ahli prajurit bayangan peringkat ke-9 dengan satu tebasan pedang, membakar tulangnya dan menghancurkan jiwanya. Seketika, mereka diliputi rasa takut yang luar biasa dan kehilangan semua semangat bertarung mereka. Para prajurit dari ras ilahi ini, yang biasanya tinggi dan perkasa serta menindas semua ras, tampak pucat pasi dan gemetar seluruh tubuh, iman suci mereka runtuh dalam sekejap. Mereka telah kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Mereka membuang pedang panjang bertanda suci mereka dan menanggalkan baju zirah mereka, berbalik dan melarikan diri tanpa peduli apapun, tidak menginginkan apapun selain lolos dari negeri kematian ini. Niat untuk membunuh telah tertanam, tidak ada yang akan selamat. Tatapan Dev dingin dan tanpa ampun.
Sambil memegang pedang pembunuh naga, dia menerobos kerumunan dewa yang melarikan diri. Cahaya pedang ungu menyapu daratan, dan kobaran api yang kacau berkobar dan menyebar. Setiap ayunan pedang disertai dengan darah yang menyembur dan jeritan ke Stong Kuan. Setiap tebasan pedang menumpahkan darah, satu pedang membunuh seorang pria, satu pedang memusnahkan sebuah jiwa. Gerakannya cepat dan tegas, membunuh tanpa ragu-ragu atau keributan. Jiang Xuelan bergerak cepat melintasi medan perang, tangannya terus-menerus membentuk segel tangan, melepaskan rentetan jarum penyegel es yang terus-menerus dan meliputi area yang luas. Satu demi satu, para kultivator ilahi yang melarikan diri ditembus oleh es, seketika berubah menjadi patung es yang menyerupai manusia, membeku di tempat, dan hancur sedikit demi sedikit di detik berikutnya. Tetua King Xuan mengaktifkan kekuatan spiritual alami, dan ribuan sulur menembus tanah, saling melilit dan mengikat para kultivator ilahi yang tersebar dan melarikan diri. Sulur-sulur yang kuat itu merobek baju zirah, menghancurkan daging dan darah, serta memisahkan tulang dari daging pemandangan yang benar-benar mengerikan. Lin Yuan memimpin para elit lembah bebas, bersama dengan sekelompok kultivator tawanan yang telah membebaskan diri dari belenggu dan dipenuhi amarah, lalu menyerbu maju. Pedang panjang dan bilah tajam diayunkan secara bersamaan, membantai semua dewa yang tersisa yang telah kehilangan kekuatan untuk melawan dan melarikan diri dalam kepanikan. Setiap serangan berakibat fatal, melepaskan amarah membara dari seseorang yang telah dipenjara dan disiksa begitu lama. Pertempuran sengit itu bergema di seluruh lantai 3 sel, dan bau darah dengan cepat memenuhi udara. Dalam waktu singkat yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, ke-50 anggota elit ras ilahi, yang kultivasinya telah mencapai peringkat ke-6 alam abadi sejati atau lebih tinggi, tewas di tempat tanpa terkecuali, darah mereka menodai kota penjara. Setelah melenyapkan semua anggota ras dewa yang tersisa, Dev melihat ke lapisan terdalam tingkat ketiga, tempat penjara itu dipenuhi sel-sel kematian. Ini adalah penjara batu hitam, area terlarang untuk memenjarakan penjahat kelas berat, tempat para tokoh berpengaruh tingkat atas dari seluruh penjuru surga yang telah melakukan kejahatan besar atau dianggap sebagai ancaman oleh para dewa. Sel-sel penjara itu disegel dengan lapisan kunci dan dipenuhi segel rune. Sangkar-sangkar itu sangat kokoh, dan setiap sel menahan makhluk kuat dengan kekuatan yang menakutkan. Di antara mereka terdapat penguasa tingkat ke-7 alam abadi sejati dan monster purba tingkat ke-8 alam abadi sejati. Di penjara terdalam dan terberat, seorang veteran perkasa yang sangat menakutkan ditindas. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih sebahu, tampak keriput dan tua, dengan 9 rantai besi tebal berwarna hitam yang mengikat jiwa melilit tubuhnya. Setiap rantai itu dipenuhi dengan rune penyegelan kuno, lapis demi lapis, menyegel kultivasinya dan memenjarakan jiwanya selama 8.000 tahun. Pria tua itu tampak lemah dan lesu, tetapi tekanan halus yang terpancar darinya tak diragukan lagi adalah tekanan dari seorang immortal tingkat 9 sejati. Bab 6411, 8.000 tahun. Dev berjalan dengan mantap ke depan, langkah kakinya menapak di atas lempengan batu vulkanik yang dingin dan keras di tingkat ketiga penjara batu hitam. Setiap langkah yang diambilnya membawa aura seteguh gunung. Di kedua sisi jalan, terdapat deretan gerbang penjara berkarat yang berjejer rapat, tertutup oleh bercak darah yang terakumulasi selama ribuan tahun dan energi jahat yang gelap. Lapisan-lapisan rune penyegel melilit kusen pintu dan rantai, memancarkan cahaya samar yang terpendam, mengurung rapat sekelompok kultivator dan tokoh-tokoh kuat yang dipenjara di dalam sel. Dia mengangkat tangannya dan memusatkan pikirannya, secerca kekuatan kacau yang murni dan terkendali berputar-putar di ujung jarinya. Didorong oleh kemauannya, cahaya tajam dan dingin menyembur keluar dari telapak tangannya. Saat dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya, cahaya pedang itu memadat seperti seberkas cahaya bintang, dan bilah yang sangat tajam itu langsung memotong rantai penyegel yang berat. Serangkaian suara berderak yang tajam bergema di koridor gelap, berasal dari rune pengikat kuno yang diresapi oleh para dewa. Rantai penyegel besi hitam, yang tetap utuh selama puluhan ribu tahun, tidak mampu menahan kekuatan penghancur dari kekuatan kekacauan purba. Rantai itu putus sedikit demi sedikit, dan pecahan besi berjatuhan ke tanah. Lapisan-lapisan susunan pengikat dan rune pengunci roh yang terpasang pada rantai dan pintu penjara seketika lenyap oleh cahaya pedang, berubah menjadi abu berdebu, dan sepenuhnya mematahkan semua belenggu dan pengekangan. Satu persatu, pintu sel yang terkunci rapat terbuka, melepaskan bau busuk dari penjara berusia ribuan tahun itu, campuran darah dan jamur, menciptakan kontras yang mencolok dengan energi murni dan bersemangat dari dunia luar. Para ahli terkemuka dari berbagai ras, yang telah terperangkap dalam penjara gelap dan tanpa sinar matahari selama ribuan tahun, membebaskan diri dari belenggu dan keluar dari sel mereka. Mereka dengan rakus menghirup energi spiritual kebebasan yang telah lama hilang, dan energi jahat yang stagnan serta energi keruh yang tersegel yang telah menumpuk di meridian mereka selama ribuan tahun dengan cepat dikeluarkan dari tubuh mereka. Rasa malu, dendam, penindasan, dan keputusasaan yang telah menumpuk di dalam dadanya semuanya terlepas bersamaan dengan udara keruh. Tokoh-tokoh berpengaruh ini termasuk para kultivator veteran dari ras manusia, penguasa biadab dari ras binatang, prajurit berdarah baja dari ras iblis, dan tokoh-tokoh jahat dan perkasa dari ras hantu, semuanya mengenakan pakaian compang camping. Kulitnya dipenuhi bekas luka mengerikan akibat penyiksaan, meridiannya sebagian besar rusak karena penyegelan selama bertahun-tahun, kultivasinya ditekan selama 10.000 tahun, dan tubuh serta pikirannya sama-sama tersiksa dengan hebat. Namun kini, terlahir kembali, cahaya di matanya, yang telah padam selama bertahun-tahun, tiba-tiba menyala kembali, dan harga dirinya tidak terkikis oleh kesulitan selama di penjara.
Tanpa pengaturan sebelumnya, semua orang berlutut serempak, lutut mereka membentur lantai batu yang dingin dengan bunyi tumpul, dan bersujud dalam-dalam kepada Dev. Dengan dahi menempel di tanah, posturnya sangat hormat, setiap kata yang diucapkannya adalah ungkapan rasa terima kasih yang tulus. Terima kasih banyak, wahai dermawan, karena telah membebaskan kami dari penjara dan menyelamatkan kami dari lautan penderitaan ini. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu dan akan membalasnya dengan nyawa kami. Kebajikan sang dermawan melampaui langit dan bumi. Kita telah lama cukup menderita akibat penindasan dan eksploitasi para dewa. Hari ini, kita bersedia mengikuti sang dermawan hingga mati, bergegas ke garis depan, dan bertempur bersama melawan aliansi para dewa sampai mati. Dev, dengan ekspresi lembut dan tenang, dengan cepat melangkah maju dan menggunakan kekuatan spiritualnya yang lembut untuk membantu orang-orang yang berlutut berdiri. Tatapannya menyapu koridor yang hancur, dan suaranya mantap dan berwibawa. Menenangkan semua orang. Para senior, tidak perlu formalitas seperti itu. Silakan berdiri. Hegemoni ras dewa belum runtuh, dan semua ras di surga masih menderita penindasan dari kekuatan-kekuatan besar. Ancaman perang ada di mana-mana, dan tak terhitung banyaknya kultivator yang masih menanggung penderitaan yang pahit. Kita tidak punya waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Kita harus segera memulihkan kondisi tubuh, mengatur pernapasan, menstabilkan darah dan ki, dan meninggalkan penjara batu hitam bersamaku untuk bergegas membantu saudara-saudara kita yang menderita di luar dan bersama-sama mengibarkan panji perlawanan. Setelah selesai berbicara, dia tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan berjalan menuju bagian terdalam dari tingkat ketiga, pandangannya tertuju pada sel terakhir dari seluruh penjara, yang juga merupakan penjara terberat dan tersegel paling rapat. Dengan dorongan yang kuat, pintu besi berat yang berkarat itu perlahan mengeluarkan suara derit yang tumpul dan berderit. Saat pintu itu perlahan terbuka ke dalam, suasana yang sangat dingin, mematikan, dan sunyi menerpa keluar, beberapa kali lebih menyesakkan daripada sel penjara manapun di sekitarnya. Di dalam sel terakhir yang remang-remang dan lembab itu, tidak ada seberkas cahaya pun, kecuali secerca energi jahat yang samar-samar terpendam di sudut ruangan. Seorang pria tua berambut putih dengan tubuh kurus dan keriput duduk bersila dengan tenang di tengah lapangan. Pakaiannya compang camping dan tak dapat dikenali lagi, dengan tepian yang usang dan robek yang menempel erat pada tubuhnya yang kurus. 9 rantai besi hitam tebal, masing-masing setebal mangkuk, saling bersilang dan mengikat erat anggota tubuh, leher, dan meridian dantiannya. Setiap rantai diukir dengan padat menggunakan rune pengunci ilahi tertinggi dan pola susunan penyegel pembuluh darah dari ras ilahi, berlapis dan saling terkait. Siang dan malam, mereka tanpa henti menguras kekuatan spiritualnya, menekan kultivasinya, dan memenjarakan jiwanya, secara paksa menjebak seorang ahli kekuatan tingkat 9 di tempat ini selama 8.000 tahun. Merasakan gerakan di luar pintu, lelaki tua itu perlahan mengangkat kepalanya yang berat. Matanya berkabut dan tampak tua, dipenuhi kelelahan akibat usia dan cobaan di penjara. Secercah cahaya redup dan terang tiba-tiba menyambar kedalaman keheningan yang mematikan yang telah berlama-lama selama 8.000 tahun di kedalaman mata itu. Suara itu langsung terdengar oleh Dev, membawa campuran kejutan, harapan, dan ketidakpercayaan. Anak muda, sebenarnya siapa kau? Beraninya kau sendirian memasuki penjara para dewa yang dijaga ketat, menerobos lapisan formasi penyegelan tingkat tinggi, dan mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan kami para tahanan. Suara lelaki tua itu serak dan kering. Ia sudah lama tidak berbicara, dan pita suaranya sudah kaku. Setiap kata yang diucapkannya mengungkapkan perubahan-perubahan yang terjadi selama hidupnya. Dev, orang yang bertanggung jawab atas lembah bebas. Nada suara Dev tenang dan terkendali, tidak merendah maupun sombong, menjawab dengan jujur. Auranya bersih dan terbuka, tanpa sedikit pun motif tersembunyi. Setelah mendengar itu, lelaki tua itu terdiam lama. Senyum yang lelah namun penuh kepuasan perlahan terukir di wajahnya yang kurus, senyum yang dipenuhi kesedihan dan penantian yang tak berujung. Air mata menggenang di matanya, dan suaranya sedikit bergetar. Lembah kebebasan. Setelah 10.000 tahun, aku tak pernah menyangka akan mendengar 3 kata itu lagi. Lin Yuan, anak laki-laki itu, masih muda saat itu. Apakah dia baik-baik saja sekarang? Apakah lembah kebebasan masih baik-baik saja? Senior Lin Yuan sedang menunggu di luar penjara, dalam keadaan aman dan sehat. Lembah bebas telah terbentuk dengan baik, para prajurit bersatu, dan semuanya baik-baik saja. Dev menjawab dengan lembut, nadanya menenangkan, memberikan ketenangan pikiran kepada lelaki tua itu. 8.000 tahun di penjara dalam kegelapan, 8.000 tahun disiksa tanpa melihat cahaya siang hari, 8.000 tahun kekuatan spiritualnya terkuras, jiwanya terkikis, dan disiksa serta dihantui oleh rune siang dan malam. Lelaki tua itu telah lama kehilangan semua harapan dan hanya ingin mati dengan tenang karena usia tua di dalam sangkarnya. Kini, mendengar kabar bahwa teman-teman lama baik-baik saja dan tanah air aman, dendam, kesabaran, dan kesepian yang terakumulasi selama ribuan tahun langsung runtuh. Air mata keruh perlahan mengalir di pipinya yang berkerut, setiap tetesnya mengenai tanah yang dingin. Dia terisak pelan, dipenuhi rasa lega karena selamat dari malapetaka. 8.000 tahun, aku terperangkap di sini siang dan malam, menderita siksaan tanpa henti dari anjing laut itu. Kupikir aku ditakdirkan untuk mati di dalam sangkar ini, tak akan pernah melihat cahaya matahari lagi, tak akan pernah melihat tanah airku lagi. Secara tak terduga, masih ada kesempatan untuk melarikan diri dan kembali ke dunia. Dev tak berkata apa-apa lagi, mengangkat tangannya dan memusatkan pikirannya. Dengan sekali ayunan ringan pedang pembunuh naganya, cahaya pedang ungu yang halus dan murni langsung muncul.
Cahaya pedang itu tajam dan tegas, dengan tepat memotong 9 rantai besi penyegel. Serangkaian suara nyaring dan berdering terdengar saat rantai besi hitam yang kokoh itu patah dan jatuh ke tanah, menyebarkan rune pengikat yang tak terhitung jumlahnya dan sepenuhnya melepaskan lapisan segel berusia ribuan tahun. Bab 6412 menghancurkan surga para dewa. Dia membungkuk dan mengulurkan tangan untuk membantu pria tua itu berdiri. Kehangatan di telapak tangannya membantu menstabilkan darah dan ki pria itu yang tidak teratur. Senior, penderitaan masa lalu telah berakhir, tak perlu lagi memikirkannya. Ikutlah denganku keluar dari penjara neraka ini. Malam yang panjang akan segera berlalu, dan api pemberontakan kita melawan para dewa telah menyala. Ada harapan untuk segalanya. Sesaat kemudian, Dev secara pribadi memimpin tim, diikuti oleh sekelompok ahli terkemuka yang telah mendapatkan kembali kebebasan mereka dan ribuan kultivator yang diselamatkan yang telah menderita hebat, saat mereka berbaris keluar dari tingkat ketiga dalam sebuah prosesi besar. Pada saat itu, di hamparan padang belantara yang luas, langit baru mulai terang, dan cahaya fajar menembus awan tebal, menyebar ke seluruh daratan. Di kejauhan, gugusan gunung berapi yang megah menjulang dan surut, kawah-kawah besarnya terus-menerus menyemburkan asap hitam tebal. Debu memenuhi langit, menutupi matahari dan mengubah seluruh angkasa menjadi warna merah tua yang gelap dan mencekam. Angin yang menderu dan padang gurun yang sunyi hanya semakin membangkitkan semangat juang yang berkobar di hati orang-orang. Dev berdiri sendirian di barisan paling depan, punggungnya tegak-tegak seperti pohon pinus, pakaian hitamnya berkibar tertiup angin, posturnya tenang dan agung, tak tergoyahkan seperti gunung. Di belakangnya berdiri ribuan kultivator dari berbagai ras yang telah terlahir kembali. Ras manusia dikenal karena kesopanan dan ketahanannya, ras binatang karena keberanian dan ketidaktakutannya, ras iblis karena kemauan baja dan ketabahannya, ras hantu karena kesabaran dan tekadnya, dan ras roh karena kelembutan dan persatuannya. Semua ras berkumpul bersama, bersatu dalam tujuan dan arah. Semua orang berpakaian compang camping, kurus dan lemah, kulit mereka dipenuhi luka lama dan baru akibat penyiksaan, dan darah serta energi mereka masih lemah, namun tak seorang pun dari mereka membungkuk atau menunjukkan rasa takut. Mata yang dulunya dipenuhi keputusasaan dan mati rasa kini bersinar seperti bintang di malam yang gelap, menyala dengan api perlawanan yang membara terhadap tirani. Matanya dipenuhi rasa syukur yang mendalam karena selamat dari cobaan itu, dan terikat oleh keyakinan yang teguh untuk terus maju dan tidak pernah menyerah. Sambil memandang ke kejauhan pada sosok muda yang sendirian membawa panji perlawanan terhadap semua ras, mereka menaruh kepercayaan dan keyakinan penuh padanya. Dev perlahan berbalik, pandangannya menyapu ribuan kultivator di belakangnya yang telah menderita penindasan dari para dewa dan menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya di penjara. Matanya tenang dan teguh, dan keyakinannya sekuat baja yang tak tergoyahkan. Dia berjalan perlahan, menghadapi angin yang menderu, langkah demi langkah, ke sisi mayat prajurit bayangan yang hangus dan hancur tak jauh dari situ. Mayat itu telah lama hangus terbakar hingga tak dapat dikenali lagi oleh kobaran api yang kacau, tulang dan ototnya hangus dan layu, dan semua aura jahatnya telah lenyap. Hanya lambang aliansi yang dingin dan menyilaukan, yang terukir dengan totem para dewa di dadanya, yang tetap utuh. Di bawah sinar matahari yang redup, benda itu berkilauan dengan cahaya metalik yang dingin, angkuh, dan menakutkan, seolah-olah dengan keras kepala masih menampilkan otoritas tertinggi dan mendominasi para dewa di masa lalu. Ekspresi Dev dingin saat dia perlahan mengangkat kakinya, membawa amarah semua ras dan kehendak seribu hati, lalu menghentakkan kakinya dengan keras, menghancurkan mayat prajurit bayangan yang hancur berkeping-keping. Hancurkan dan remukkan kesombongan dan keagungan palsu para dewa yang terakhir, hancurkan belenggu kekuasaan, dan hancurkan rantai penindasan. Angin menderu tiba-tiba semakin kencang, menyapu hamparan hutan belantara yang luas dan mengaduk awan kerikil dan debu. Dev berdiri tegak dan penuh percaya diri, dadanya dipenuhi semangat juang yang meluap, dan suaranya tiba-tiba meninggi, seperti guntur dari langit. Kemarahan yang luar biasa dan tekad yang tak tergoyahkan dari semua kultivator dari semua ras menyebar ke seluruh padang belantara yang luas, mengguncang langit dan bumi, dengan daya tembus yang sangat kuat yang bertahan lama. Aliansi ilahi menindas yang lemah dan merajalela di seluruh langit, secara sewenang-wenang memenjarakan kultivator dari semua ras, dengan seenaknya menginjak-injak kehidupan makhluk hidup, secara paksa menetapkan aturan langit dan bumi dengan kekuatannya, dan menghancurkan ras yang lebih lemah dengan kekuatannya. Ia mendominasi dan tirani, dan kejahatannya sangat keji. Hari ini, aku, Dev, bersama dengan kekuatan para kultivator dari semua ras, akan menerobos penjara neraka ras dewa, secara terbuka membunuh seorang jenderal ras dewa berpangkat tinggi, dan merobek topeng kemunafikan ras dewa. Mulai hari ini, kita akan menentang langit dan bangkit melawan arus, tidak pernah tunduk pada kekuasaan atau tunduk pada hegemoni. Hari ini, aku, Dev, akan bertindak atas nama surga dan memimpin semua kultivator dari semua ras untuk secara pribadi menghancurkan langit yang telah menjadikan kalian para dewa begitu tinggi dan perkasa serta menindas semua makhluk hidup. Begitu kata-kata itu terucap, ribuan kultivator dari semua ras di belakangnya mengangkat tangan dan meraung serempak. Gelombang suara menumpuk berlapis-lapis, melesat lurus ke langit. Momentum dahsyat mereka mengguncang langit dan bumi, dan menggetarkan seluruh gurun. Robohkan langit para dewa. Robohkan langit para dewa. Robohkan langit para dewa. Deru yang tak henti-hentinya bergema di hamparan tanah tandus berwarna merah tua, bertahan lama, dengan kuat menembus awan tebal dan menyebarkan asap tebal serta kabut hitam.
Raungan yang dipenuhi dengan kebencian tak berujung, amarah, dan tekad untuk bertarung sampai mati, secara resmi menandai awal runtuhnya hegemoni para dewa yang telah berlangsung selama ribuan tahun, bergema di seluruh wilayah barat 16 surga. Di kejauhan, awan gelap bergulir dan berkumpul dengan liar, disertai angin sepoi-sepoi dan guntur yang bergemuruh. Seluruh dunia tampak sangat terguncang oleh tekad yang tak tergoyahkan untuk melawan ini, sedikit gemetar, dan fenomena aneh muncul sebagai responsnya. Di tengah keramaian, Lin Yuan berdiri dengan tenang, pandangannya tertuju pada sosok Dev yang sendirian namun mengesankan. Keluhan, kesabaran, siksaan, dan penantian yang terakumulasi selama ribuan tahun semuanya berubah menjadi air mata panas, yang diam-diam mengalir di pipi mereka dan menetes ke pakaian mereka. Untuk menggulingkan kekuasaan para dewa yang brutal dan tidak manusiawi, untuk melindungi perdamaian lembah kebebasan, dan untuk melestarikan kesempatan terakhir bagi semua ras untuk bertahan hidup. Dia telah bertahan dan tekun terlalu lama, dan hari ini, akhirnya dia menantikan saat malam yang panjang berakhir dan fajar menyingsing. Dia dipenuhi dengan berbagai emosi dan rasa lega yang mendalam. Di bawah pegunungan yang jauh, gerbang lembah bebas berdiri terbuka lebar, lampu-lampunya bersinar terang sepanjang malam, menembus kegelapan pekat dan kesuraman, hangat dan menyilaukan. Saat Dev memimpin sekelompok ahli terkemuka dan ribuan kultivator yang diselamatkan ke pintu masuk lembah kebebasan, seluruh lembah langsung bergemuruh dengan sorak-sorai yang menggema di seluruh lembah. Setelah mendengar kabar itu, Zhao Tua, yang sedang menjaga lembah, segera menjatuhkan mangkuk anggur hangat di tangannya, dan, mengabaikan jalan yang licin, tersandung dan berlari keluar, matanya merah dan bengkak, hatinya dipenuhi kegembiraan, dan suaranya tercekat karena emosi. Tuan Dev, Anda semua sudah kembali dengan selamat. Semuanya sudah kembali dengan selamat. Ahli strategi yang tinggi dan kurus itu, yang biasanya mengibaskan kipas lipatnya dengan tenang, kini gemetar tak terkendali di ujung jari yang memegang kipas tersebut. Kipas lipat di tangannya jatuh dengan keras ke tanah batu biru dengan bunyi gedebuk, tetapi dia tidak memperhatikannya. Dia hanya fokus berdiri berjinjit dan memandang iring-iringan yang kembali, matanya dipenuhi air mata dan kegembiraan. Kultivator wanita parubaya yang bertugas di tembok kota menggenggam kedua pedangnya erat-erat, bilahnya sedikit bergetar. Alisnya yang biasanya tajam dan dingin kini rileks sepenuhnya, mulutnya terbuka lebar, dan dia tertawa lepas dan tulus, hatinya dipenuhi kegembiraan karena dapat bersatu kembali setelah sebuah bencana. Lelaki tua terhormat Su berdiri dengan tenang di pintu masuk lembah, perlahan mengelus janggut putihnya. Air mata panas mengalir di wajahnya, jatuh deras ke atas batu bata kota yang tebal, diam-diam mengungkapkan kepuasan hatinya. Zhao Tishan, yang paling senior dan tertua di antara mereka, bersandar pada tongkat yang kokoh dan melangkah maju dengan langkah gemetar, suaranya tercekat dan serak, tidak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Tuan Dev, Anda benar-benar berhasil. Anda benar-benar menyelamatkan semua rekan senegara yang terjebak dengan selamat. Dev melangkah maju dan dengan mantap menopang Zhao Tishan yang goyah, senyum lembut teruk di bibirnya, nadanya tegas dan dapat dipercaya. Jangan khawatir, senior. Aku akan menepati janjiku padamu, betapapun sulitnya. Aku tidak akan pernah mengingkari kata-kataku. Bab 6413, Memasuki Menara. Begitu dia selesai berbicara, ribuan kultivator yang diselamatkan berbondong-bondong memasuki lembah kebebasan dengan tertib. Para kultivator dari semua ras mengenakan pakaian compang camping, dipenuhi luka dengan kedalaman yang berbeda-beda, dan energi vital mereka masih lemah, namun mata mereka bersinar seperti bintang, dan hati mereka dipenuhi dengan rasa aman dan hangat karena memiliki tempat yang aman untuk menetap. Para prajurit lembah bebas melangkah maju untuk dengan hati-hati membantu yang lemah dan terluka, dan dengan cepat membagikan air bersih, ransum hangat, dan pakaian hangat. Mereka sibuk tetapi tertib, dan suasananya hangat dan ramah. Anak-anak di lembah itu berkumpul dengan rasa ingin tahu dan ramah, menyapa mereka dengan lembut. Para wanita di lembah itu mengeluarkan kain-kain lembut yang mereka hargai di rumah dan bekerja sepanjang malam untuk membuat pakaian baru yang pas dan hangat bagi para rekan senegara yang baru tiba dari berbagai kelompok etnis. Di seluruh lembah, suara-suara tangisan reuni, tawa riang, dan sapaan ramah bercampur menjadi satu, memenuhi udara dengan iramanya. Tak mampu membedakan antara kesedihan dan kegembiraan, hanya kehangatan yang memenuhi lembah yang menghilangkan semua kepahitan dan kedinginan. Lin Yuan berdiri sendirian di tempat tinggi, memandang kerumunan orang yang ramai dan harmonis, bersatu dalam satu tujuan. Air mata kembali mengaburkan pandangannya, dan ia dipenuhi emosi. Ia telah menunggu hari ini terlalu lama. Saat malam tiba, sebuah jamuan besar diadakan semalaman di Freedom Valley Square, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala dan melampaui perayaan sebelumnya di lembah tersebut. Meja dan bangku batu yang ada di alun-alun tidak mencukupi, jadi para prajurit lembah bebas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melepas panel pintu kayu yang tebal dan rata lalu meletakkannya di atas balok batu untuk dijadikan meja darurat. Karena mangkuk dan sumpit langka, semua orang mengeluarkan mangkuk kayu sederhana dan sumpit bambu alami yang selalu mereka miliki di rumah untuk bekal, dan tidak ada yang mengeluh soal biaya. Ketika anggur harum tidak mencukupi, para prajurit klan roh bergabung, mengaktifkan energi spiritual alami murni untuk dengan cepat mematangkan buah-buahan liar manis yang tumbuh secara alami di lembah tersebut. Mereka menyeduh anggur buah alami yang manis dan menyegarkan semalaman, dengan aroma lembut yang benar-benar menyenangkan. Di tengah alun-alun, api unggun berkobar sepanjang malam, nyala apinya yang berwarna oranye hangat berkedip-kedip dan memantul lembut di wajah semua orang, menghilangkan hawa dingin malam dan menyebarkan kehangatan ke seluruh lembah.
Dikelilingi oleh kerumunan yang tulus, Dev duduk tegak di kursi utama, posturnya tenang dan terkendali. Jiang Xuelan, mengenakan pakaian biru, tampak anggun dan lembut, duduk tenang di sampingnya, diam-diam menemani dan melindunginya. Lin Yuan mengangkat mangkuk kayu tebal berisi anggur buah tinggi-tinggi, dan berteriak dengan suara lantang yang menggema di seluruh tempat acara. Mangkuk anggur pertama ini adalah penghormatan kepada Tuan Dev. Atas keberaniannya yang tanpa pamrih dalam memasuki neraka, bertarung sendirian melawan jenderal-jenderal berpangkat tinggi, mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan banyak rekan senegaranya, dan menopang langit untuk kita. Hormat kepada Bapak Dev. 1000 orang menjawab serempak, suara mereka menggema dan momentum mereka sangat luar biasa. Dev mengangkat tangannya, mengambil mangkuk kayu, menengadahkan kepalanya, dan meminum semuanya dalam sekali teguk. Anggur itu menghangatkan hatinya saat melewati tenggorokannya, dan matanya dipenuhi dengan tekad teguh dari rakyat yang bersatu. Mangkuk anggur kedua ini untuk tetua King Xuan. Untuk klan roh dari hutan kuno 10.000 roh, atas pemahaman mendalam mereka tentang kebenaran, intervensi berani mereka, dan pengabdian tanpa pamrih mereka dalam berjuang bersama lembah bebasku, bersama-sama menghadapi badai untuk melawan tirani. Hormatilah klan roh. Seluruh hadirin berteriak serempak sekali lagi, hati mereka serempak. Tetua King Xuan mengangguk sedikit sebagai tanda mengerti, hatinya terbuka dan jujur. Ia mengangkat mangkuknya, meminum semuanya dalam sekali teguk, menunjukkan sikap seorang tetua. Mangkuk anggur ketiga ini untuk bersulang bagi semua saudara dan saudari kita yang telah lolos dari kematian dan kembali dari abu. Mulai hari ini, kita akan bersatu, berbagi hidup dan mati, tidak pernah saling meninggalkan, berjuang bersama melawan para dewa, dan melindungi tanah air kita. Kita akan hidup dan mati bersama. Kita tidak akan pernah saling meninggalkan. Teriakan itu bergema di seluruh lembah, menyatukan hati dan pikiran semua orang. Setelah beberapa putaran minuman dan beberapa hidangan, suasana di jamuan makan menjadi semakin hangat dan harmonis. Zhao Tua menggedor pintu dan meja, berteriak keras, bersikeras agar Dev menceritakan secara detail seluruh pertempuran sengit dalam membunuh prajurit bayangan di tingkat ketiga, yang membuat darah semua orang mendidih. Sang ahli strategi yang tinggi dan kurus, sambil mengipas-ngipas dirinya dengan senyum lembut, mengelilingi tetua King Xuan, dengan rendah hati menanyakan tentang kisah-kisah aneh dan menarik serta rahasia kultivasi di dalam hutan kuno klan roh. Kultivator wanita parubaya itu mengumpulkan beberapa kultivator wanita yang baru diselamatkan dan duduk untuk mengobrol santai tentang kehidupan sehari-hari di lembah. Mereka saling tersenyum, merasa hangat dan nyaman. Su Tua duduk sendirian di pojok, dengan tenang mengamati dunia yang hidup dan harmonis di sekitarnya, diam-diam menyeka air mata panas dari sudut matanya, merasa sangat puas. Dalam keadaan sedikit mabuk, Zhao Tisan berpegangan erat pada lengan Lin Yuan, mengenang tahun-tahun sulit penuh kesabaran dan penantian di masa lalu, dan mengungkapkan rasa syukurnya atas masa damai yang mereka nikmati sekarang setelah meraih hasil jerih payah tersebut. Para kultivator yang baru tiba dan diselamatkan dari berbagai ras secara bertahap melepaskan semua kewaspadaan dan kegelisahan mereka, sepenuhnya berintegrasi ke dalam keluarga lembah bebas yang hangat dan harmonis, dan akhirnya menunjukkan senyum damai yang telah lama hilang di wajah mereka. Saat malam semakin larut, lampu-lampu Freedom Valley bersinar terang, memenuhi langit dengan cahaya hangat, lebih terang dan lebih mempesona daripada malam-malam sebelumnya, dan lebih menyentuh serta menghangatkan hati. Jamuan makan yang meriah berakhir, malam semakin larut, dan semuanya menjadi sunyi. Dev meninggalkan keramaian yang berisik dan pergi mencari tetua King Xuan, yang sedang beristirahat sendirian. Dengan ekspresi serius, dia langsung membahas masalah penting. Tetua, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, para pendekar klan roh tinggal di hutan kuno 10.000 roh sepanjang tahun, mengandalkan energi spiritual alami yang melimpah dari hutan kuno tersebut untuk menyehatkan tubuh mereka dan mengatur kultivasi mereka. Sekarang setelah semua orang meninggalkan tanah air dan hutan purba mereka dan berada di lembah dengan energi spiritual yang tipis, kecepatan pemulihan mereka melambat secara signifikan, kekuatan tempur mereka sulit pulih dengan cepat, dan kultivasi mereka jauh kurang efektif. Hari ini, saya akan sepenuhnya mengatasi bahaya tersembunyi ini untuk semua orang. Mendengar itu, ekspresi tetua King Xuan langsung berubah serius. Dia sedikit mengerutkan kening dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Saudara Taois Dev, operasi ini telah menguras darah dan energi seluruh tim, secara signifikan mengurangi kekuatan tempur mereka. Jika pertempuran tiba-tiba terjadi, itu pasti akan menyeret seluruh tim ke bawah. Apakah Anda mungkin sudah memiliki solusi yang ampuh? Dev mengangguk diam-diam, tanpa berkata apa-apa lagi. Dengan tangan terangkat, menara penekan iblis kuno dan berat itu perlahan muncul di telapak tangannya, dikelilingi cahaya hangat dan lembut. Pola menara itu kuno dan lapuk, memiliki kekuatan pemurnian dan penyegaran tersendiri, dan auranya tenang dan kuat. Menara ini adalah harta karun kuno, menara penekan iblis, yang saya peroleh di masa muda saya. Menara ini memiliki ruang rahasia kultivasi independennya sendiri dengan hukum spasial khusus dan aliran waktu yang sama sekali berbeda dari dunia luar, dengan perbedaan yang sangat besar. Sementara 1 hari berlalu dengan tenang di luar, 100 hari berlalu di dalam alam rahasia menara itu. Para pendekar klan roh memasuki tempat suci bagian dalam untuk memulihkan diri dan berkultivasi dalam kesunyian. Persiapan selama 100 hari dipersingkat menjadi 1 hari di luar, mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, dengan cepat memulihkan kekuatan tempur mereka dan mengisi kembali energi spiritual mereka. Pupil mata tetua King Xuan tiba-tiba menyempit tajam, tatapannya tertuju pada menara penekan iblis, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa, dan dia berseru dengan takjub.
Apakah ini harta karun kuno legendaris, menara penekan iblis, yang konon memiliki hukum waktu? Aku tak pernah menyangka ini akan benar-benar terjadi, dan kau akan memegangnya di tanganmu. Kehendak surga ada di pihakmu. Kehendak surga sungguh ada di pihakmu. Ini dia. Dev mengangguk pelan, nadanya tenang dan percaya diri. Tetua, Anda boleh segera memanggil semua saudara dari klan roh dan memimpin mereka ke menara untuk melakukan inspeksi. Aku telah menyiapkan berbagai sumber daya penting untuk kultivasi di menara, termasuk kristal urat spiritual tingkat tinggi, cairan mata air spiritual alami, pil penguat fondasi, dan ramuan penyehat jiwa. Energi spiritual di dalam menara itu padat dan berkabut, hangat dan lembut, menjadikannya ideal bagi mereka yang memiliki konstitusi seperti roh untuk beristirahat dan mengembangkan diri dengan tenang, tanpa bahaya tersembunyi. Bab 6414, dua jenderal hebat dikerahkan. Tetua King Xuan tidak menolak lagi dan langsung menanggapi, mengumpulkan 300 prajurit ras roh elitnya dalam sekejap. Mereka berkumpul dan mengikuti jejak Dev, memasuki alam rahasia di dalam menara penekan iblis dengan tertib. Di dalam menara, pemandangan tiba-tiba terbuka, memperlihatkan hamparan putih bersih, tenang, dan tak terbatas. Energi spiritual murni dan kaya dari langit dan bumi mengalir deras ke arah mereka, begitu pekat hingga hampir mengembun menjadi kabut spiritual cair, meresap ke dalam meridian dan pori-pori kultivator, dengan lembut menutrisi dan melembabkannya secara diam-diam. Tanpa sepatah kata pun, 300 prajurit klan roh, dengan gerakan yang sangat sinkron, duduk bersila di tempat, menutup mata, berkonsentrasi, dan mulai menyebarkan teknik klan roh bawaan mereka. Dia dengan rakus menyerap energi spiritual yang bergelombang di sekitarnya, memperbaiki meridiannya yang rusak dan menstabilkan kultivasinya. Tetua King Xuan berdiri di tengah alam rahasia, menenangkan pikirannya dan berkonsentrasi pada penyebaran teknik kultivasinya. Ia sendiri merasakan energi spiritual yang terkuras di tubuhnya pulih dengan cepat, meridian yang rusak segera diperbaiki, dan ki serta darah aslinya terus terisi kembali. Semua kelelahannya lenyap, dan ekspresi terkejut di matanya semakin kuat. Ia sangat terharu. 1 hari di luar setara dengan 100 hari di dalam menara, perbedaan waktu dan ruangnya sangat besar. Dengan berkah dari harta karun yang luar biasa ini, dalam beberapa hari, seluruh klan roh akan mendapatkan kembali kekuatan tempur puncaknya, dan bahkan kultivasi mereka akan terus meningkat. Dalam pertempuran selanjutnya melawan pasukan klan dewa, klan roh kita sama sekali tidak akan menahan mereka. Dev tersenyum tenang dan meyakinkan mereka dengan nada mantap, para tetua, mohon tetap di sini dan pimpin tim untuk berlatih dan memulihkan diri dengan damai. Semua pertahanan, pengintaian, dan persiapan di luar lembah akan saya tangani. Kalian tidak perlu khawatir. Begitu selesai berbicara, Dev berbalik dan perlahan berjalan keluar dari menara penekan iblis. Dia mengangkat tangannya dan mengucapkan mantra, dengan mantap menempatkan badan menara kuno itu di tengah lapangan pusat lembah bebas. Menara hitam itu berdiri dengan tenang di alun-alun, tidak mencolok maupun garang, perlahan memancarkan aura pelindung yang lembut dan hangat yang secara bertahap menyelimuti seluruh lembah, melindungi semua kultivator di dalamnya. Lin Yuan melangkah maju, pandangannya tertuju pada menara penekan iblis yang menjulang tinggi, dipenuhi emosi, dan berkata dengan suara berat. Dengan harta karun yang luar biasa ini yang menjaga lembah, kekuatan tempur semua prajurit kita dapat dipulihkan dengan cepat, efisiensi persiapan pertempuran dapat ditingkatkan secara signifikan, dan kepercayaan diri kita dalam melawan para dewa menjadi sepenuhnya memadai. Dev mengangguk solemn, pandangannya tertuju pada aliansi ilahi di kejauhan, dengan semangat bertarung yang terpendam di matanya. Ini bukan hanya tentang memulihkan kekuatan tempur. Menara ini memberikan waktu yang cukup bagi semua prajurit untuk mengabdikan diri pada pengasingan, mengasah dasar-dasar mereka, menembus hambatan kultivasi mereka saat ini, dan meningkatkan kekuatan tempur tim secara keseluruhan. Hanya dengan begitu mereka memiliki peluang penuh untuk menang ketika menghadapi para ahli tingkat tinggi dari ras dewa. Sejak saat itu, semua pendekar dan kultivator yang diselamatkan dari lembah bebas secara bergantian memasuki alam rahasia menara penekan iblis untuk melakukan kultivasi terpencil. Setiap hari, para kultivator yang keluar dari menara memiliki aura beberapa kali lebih kuat dan dahsyat daripada sebelum mereka masuk. Fondasi mereka menjadi lebih kokoh dan stabil, dan pikiran mereka menjadi lebih tenang dan tangguh. Di seluruh lembah, terlihat pasangan-pasangan orang berlatih keterampilan mereka, mengasah gerakan, dan berkonsentrasi untuk memperkuat kultivasi mereka. Semangat tinggi, suasana hidup, dan itu adalah pemandangan kemakmuran besar dan persiapan penuh untuk pertempuran. Sementara itu, ribuan mil jauhnya, di dalam aula utama aliansi Protoss, suasananya mencekam dan sunyi senyap, menusuk tulang, sangat kontras dengan lembah bebas yang hangat dan ramah. Pemimpin aliansi, Wei Pengkun, duduk tinggi di atas singgasana emas, jubah emasnya yang megah semakin menonjolkan aura dingin dan angkuhnya. Jari-jarinya yang ramping mengetuk ringan sandaran tangan yang dingin, ritme lambat itu membawa rasa penindasan yang mendalam. Di tengah aula utama, seorang kultivator tingkat rendah dari ras ilahi, gemetar seluruh tubuhnya, dengan pakaian acak-acakan dan wajah penuh ketakutan, berlutut di tanah. Dengan dahinya menempel di lantai istana yang dingin, tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin, dia tidak berani menatap Wei Pengkun di atas tahta, hatinya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Ulangi lagi. Prajurit bayangan, benar-benar mati di lantai 3 penjara Blackrock. Suara Wei Pengkun datar dan tanpa emosi, tidak menunjukkan sedikitpun kegembiraan atau kemarahan. Semua anggota kuat dari ras ilahi yang sedang bertugas di dalam aula utama merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka.
Semua orang tahu bahwa di balik ketenangan ini tersembunyi amarah dahsyat yang akan segera melanda dunia, dan kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan bencana. Ya, pemimpin aliansi, itu benar sekali. Gigi kultivator yang berlutut itu bergemeletuk, suaranya gemetar dan tidak jelas, setiap kata merupakan bukti ketakutan dan kecemasannya. Dev memimpin pasukan lembah bebas, bergabung dengan kultivator elit klan roh, dan dengan paksa menerobos seluruh garis pertahanan penjara api merah, tanpa ada yang mampu menghentikan mereka di sepanjang jalan. Jenderal prajurit bayangan secara pribadi mengawasi pemberontakan, bertempur dengan sengit untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya terbunuh oleh tangan Dev sendiri, tanpa meninggalkan jejak tubuhnya. 50 pengawal elit dari ras ilahi yang menyertainya semuanya tewas, tanpa ada yang selamat. Penjara batu hitam dan penjara api merah telah jatuh. Semua tahanan tingkat tinggi dan kultivator yang menderita yang dipenjara di sana telah diselamatkan oleh Dev dan kelompoknya. Ras dewa kita telah kehilangan muka, dan pertahanan kita telah runtuh. Laporan singkat itu sangat pedas, setiap kata menusuk hati. Aula itu diselimuti keheningan yang mencekam, begitu sunyi hingga Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Semua ahli berpangkat tinggi dari ras ilahi menahan napas, tidak berani berbicara atau bahkan bernapas, hati mereka dipenuhi rasa takut dan gelisah. Jari-jari Wei Pengkun, yang tadi mengetuk sandaran tangan, tiba-tiba berhenti, gerakannya terhenti seketika. Rasa dingin langsung menyelimutinya, membuatnya sulit bernapas. Keheningan yang panjang dan mencekik menyelimuti aula untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, Wei Pengkun perlahan bangkit, jubah emasnya terseret di tanah, menimbulkan suara gemerisik pelan saat ia berjalan. Saat ia berjalan selangkah demi selangkah menuju peta bintang raksasa di dalam aula, pandangannya tertuju pada dua titik redup penjara api merah wilayah barat dan penjara batu hitam, matanya memancarkan kilatan dingin dan niat membunuh yang membara. Dari 3 penjara surgawi klan dewa, penjara batu hitam telah lenyap, dan penjara api merah juga telah lenyap. Nada suaranya dingin dan menusuk, setiap kata diucapkan dengan sengaja dan tajam, jika melihat ke seluruh wilayah barat, hanya penghalang terakhir yang tersisa penjara dunia bawah utara. Dia perlahan berbalik, tatapan dinginnya menyapu sekelompok makhluk ilahi yang ketakutan di aula, dan mengeluarkan perintahnya dengan suara berat, tanpa mentolerir bantahan. Segera berikan perintah kepada seluruh wilayah. Jenderal pejuang dan jenderal kebijaksanaan, patuhi perintahku. Kedua ahli peringkat ke-9 itu, yang penampilan dan tingkah lakunya sangat berbeda, segera berdiri, membungkuk, mengepalkan tinju, dan berkata dengan penuh hormat, bawahan Anda ada di sini. Kalian berdua harus segera memimpin 3.000 anggota elit ras ilahi ke penjara dunia bawah utara dengan kecepatan penuh untuk menggandakan penjagaan dan menjaga kewaspadaan ketat, tanpa kelalaian sedikit pun. Tanpa perintah pribadi saya, tidak seorang pun boleh meninggalkan area penjara, bahkan selangkah pun. Pertahankan garis pertahanan sampai mati, dan jangan biarkan Dev menginjakkan kaki di dekat penjara dunia bawah utara. Wei Pengkun memberikan perintah itu dengan suara tegas, niat membunuhnya sangat terasa. Bawahanmu patuh. Kami bersumpah untuk mempertahankan penjara dunia bawah utara sampai mati dan menepati amanah pemimpin aliansi. Kedua jenderal menerima perintah itu serempak, semangat juang mereka melambung tinggi, dan segera mundur untuk bersiap melakukan pertahanan. Tatapan Wei Pengkun beralih ke ahli strategi Zhu Geming di sampingnya, matanya sedikit menyipit, aura dingin terpendam di baliknya. Para pengintai kita melaporkan bahwa ras roh telah secara terang-terangan ikut campur dalam masalah ini, berpihak pada lembah kebebasan dan menjadi musuh ras ilahi kita. Zhu Geming melangkah maju dengan cepat, membungkuk, dan dengan sungguh-sungguh melaporkan kepada pemimpin aliansi, itu memang benar. Tetua King Xuan dari klan roh secara pribadi memimpin 300 prajurit elit untuk bertempur bersama Dev, melancarkan serangan frontal terhadap pertahanan penjara klan ilahi. Mereka menjalin aliansi sejati dengan Free Valley, secara terang-terangan mengkhianati aliansi Protoss dan menantang otoritas pemimpinnya. Klan roh. Sungguh sekumpulan klan roh yang bodoh dan gegabah, hidup terpencil di sudut dunia. Wei Pengkun mencibir dengan suara rendah, matanya dipenuhi niat membunuh dan ketidaksabaran. Sampaikan perintah untuk segera mengirimkan lebih banyak agen rahasia untuk memantau seluruh wilayah hutan kuno Wanling sepanjang waktu. Setiap gerakan klan roh, setiap pergerakan asukan, harus dilaporkan kembali ke aula utama secara langsung tanpa penundaan. Dia kembali ke singgasananya dan duduk, jari-jarinya kembali mengetuk ringan sandaran tangan, ritmenya dingin. Pertama, fokuskan semua upaya kita untuk melenyapkan Dev dan meratakan lembah kebebasan. Setelah badai mereda, mereka segera memimpin pasukan mereka ke hutan kuno 10.000 roh dan memusnahkan seluruh klan roh. Aku akan membuat semua ras di langit melihat dengan jelas bahwa siapapun yang berani menentang ras ilahiku dan menantangku pada akhirnya akan menghadapi pemusnahan, seluruh klan mereka akan musnah, dan tulang-tulang mereka tidak akan pernah ditemukan. Bersambung.